Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 821. Tiba di kota dingin. Setelah jeda kecil ini, Ling Han dan Raja Bulan berangkat dalam perjalanan mereka. Segera, mereka tiba di luar penghalang regional, namun menemukan bahwa tembok regional tidak ada lagi. Aku merasa itu merepotkan, jadi aku menghancurkannya, kata Raja Bulan dengan tenang. Kuat. Setelah itu rekoning 10.000 tahun yang lalu, ini seharusnya menjadi sesuatu yang kelompok untuk membangun dari Immortal Realm membantu, tapi dia benar-benar membongkarnya, yang merupakan bukti cukup kuatnya Vixen besar ini. Mereka melakukan perjalanan tanpa hambatan, dan bisa melihat bahwa ini sudah menjadi wilayah Kekaisaran Bulan Ungu. Kota di depan sudah mengibarkan bendera nasional Kekaisaran Bulan Ungu, yang tampak sangat megah. 10 hari kemudian, mereka tiba di ibu kota Kekaisaran Bulan Ungu. Ma Duobao keluar secara pribadi untuk menerima mereka, yang memberi Ling Han wajah yang cukup. "Mengapa kamu sangat memandangiku, saudara Ma?" Ling Han bertanya dengan bingung. Dengan kemampuannya, bahkan jika pemimpin sekte dari semua 5 sekte besar datang ke sini, dia bahkan tidak perlu memberi mereka pandangan kedua. Ma Duobao tertawa terbahak-bahak. "Saudaraku yang kecoklatan, aku tidak pernah memandang salah pada seseorang. Anda ditakdirkan untuk membangkitkan angin takdir. Pencapaian Anda pasti tidak akan lebih rendah dari saya." Ling Han merasa sangat senang secara internal. Dia juga yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Tetapi sebelum dia mencapai ketinggian ini, dia sudah diperlakukan setara dengan seseorang yang kemampuannya jauh lebih unggul dari miliknya. Ini secara alami membuatnya merasa sangat nyaman. "Namun, Kakak Ma, tidak bisakah kau memanggilku kakakmu yang sudah kecoklatan?" "Baiklah, saudaraku yang kecoklatan." Ma Duobao siap menerimanya, namun ia adalah tipe standar untuk tidak pernah mengubah caranya. Ling Han terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Brother Ma, saya dapat menawarkan beberapa saran tentang penggunaan kekuatan bangsa." "Oh, ceritakan padaku tentang hal itu." Ma Duobao tidak menganggap enteng Ling Han. Ling Han menyampaikan semua informasi yang dia dengar dari Yi Suang-Suang, menyebabkan Ma Duobao segera tenggelam dalam pikiran yang mendalam. "Tuan, jadi fakta bahwa kami gagal membelah langit terakhir kali adalah kesalahanmu." Raja Bulan memecahkan buku-buku jarinya. "Dasar kau berlemak, kau memang tidak bisa diandalkan." Ma Duobao buru-buru mengangkat tangannya menyerah, dan berkata, "Bahkan jika saya telah mempelajari metode yang benar terakhir kali, kita masih akan gagal." "Kenapa?" Lunar King mengalihkan pandangan berbahaya pada Ma Duobao, tetapi tidak bergerak untuk menyerang. Ma Duobao menghela nafas, dan berkata, "Bahkan terakhir kali, aku hampir dipenuhi dengan kekuatan penuh bangsa. Bahkan jika itu mungkin untuk meningkatkan kekuatan bangsa 10 kali lipat, aku tidak akan mampu menanggungnya." Raja Bulan menatap kosong. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melompat. Dia menyambar wajah Ma Duobao, dan berseru, "Kamu mengubah dirimu menjadi sangat berlemak. Apakah kamu mengolah semacam teknik budidaya aneh untuk meningkatkan tingkat toleransi kamu? Subjekku yang tercinta memang pintar." Ma Duobao telah diperas menjadi deformasi, tapi dia masih sangat ramah dan tertawa. "Pada waktu itu, kami tidak menyatukan lautan, namun aku sudah mencapai batasku, jadi aku tidak memerintahkan kalian semua untuk melakukan ekspedisi melawan lautan. Sayangnya, kemampuan saya masih belum cukup untuk membelah langit. Karena itu, saya menyusun kembali fisik saya agar mampu membawa kekuatan bangsa yang lebih kuat kali ini." Tiba-tiba, tangan Raja Bulan terkulai dan dia menghentakkan kakinya saat dia berkata, "Kembalikan tuanku yang tampan dan ramah." Meskipun melihat lemak untuk jangka waktu yang lama membuatnya lebih mudah di mata, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan betapa ramah tamahnya Sar asli?
dia segera bergegas ke sisi Ling Han, meraihnya, dan berkata dengan kejam, "Adik kecil, Anda pasti tidak harus mengikuti lemak sialan itu. Saya tidak ingin melihat lemak lain." Ling Han buru-buru mengangkat tangannya, tersenyum, dan berkata, tentu saja, dia memang tidak ingin menjadi gemuk juga." Tetapi teknik kultivasi apa yang sebenarnya dipupuk oleh Ma Duobao yang menggunakan penggemukan tubuh seseorang untuk meningkatkan ketangguhan fisiknya? Setelah perbaikan, mungkin hanya kekuatan bangsa dari negara tengah akan cukup untuk mengisi saya ke titik meledak. Ma Duobao menggosok dagunya. Dari pengalaman Ling Han, membangun totem sebelum mengatur keinginan orang akan cukup untuk meningkatkan kekuatan bangsa dengan 10 kali lipat. Bagaimanapun, negara bagian tengah adalah surga seni bela diri. Satu negara bagian sudah cukup untuk menyamai 4 wilayah yang digabungkan, jadi jika kekuatan bangsa meningkat 10 kali lipat lagi, efeknya pasti akan berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat ketika ia menyatukan seluruh daratan. Meskipun fisiknya telah membaik, tetapi apakah itu 2 atau 3 kali lebih kuat dari sebelumnya? Kami hanya akan mencoba dan melihat. Ma Duobao segera mulai membangun totem. Ini melambangkan citra seluruh bangsa, jadi dia harus mempertimbangkan dengan cermat. Sekarang, Kekaisaran Bulan Ungu telah menduduki lebih dari 90% dari tanah negara bagian yang sebenarnya. Hanya sebagian kecil dari 5 sekte besar yang menempati belum mengubah benderanya. Namun, wilayah 5 sekte tidak jauh dari satu sama lain, sehingga mereka dapat saling mendukung. Sangat sulit jika mereka ingin menaklukkan salah satu dari mereka. Tempat yang sangat kecil, namun ada lebih dari 100 elit Void Tier yang hancur. Ada juga alat pamungkas yang kuat seperti Absolute Saber dan Mountain and River Axe, jadi mereka jelas bukan lawan yang mudah. Penting bagi Ma Duobao untuk bertindak secara pribadi. Pertempuran besar terakhir tidak jauh. Mengambil keuntungan dari waktu ini sebelum pertempuran terakhir dimulai, Ling Han memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kota Dingin. Ada 2 asosiasi tombak dingin di sana, yang terhubung dengan beberapa muridnya, jadi dia perlu mengklarifikasi hal-hal. Dia membawa Zhu Xuan'er, Hu Niu, dan yang lainnya dan berangkat. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Kota Dingin. Sebelum itu, Ling Han hanya tahu bahwa Cold Spear Association berada di Kota Dingin, tetapi dia tidak memiliki ingatan yang sangat jelas tentang di mana tepatnya Kota Dingin itu berada. Itu hanya bertahan sampai saat dia tiba di sini, ketika dia tidak bisa tidak terlihat bingung seolah-olah dia telah berpindah dari waktu ke waktu dan kembali ke masa lalu. Kota Dingin adalah kota cahaya abadi 10.000 tahun yang lalu, dan juga tempat di mana ia tinggal. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah 10.000 tahun, kota ini akan tetap ada, dan belum dihancurkan. Ling Han masih bisa mengenali beberapa bagian tembok kota yang rusak, dan itu tidak berbeda dari 10.000 tahun yang lalu. Ling Han, ada apa? Hu Niu bertanya, menarik-narik tangannya. Tidak ada. Ling Han tersenyum, dan berjalan ke kota sambil memegang tangan Hu Niu. Dia langsung menuju asosiasi tombak dingin. Namun, ada 2 asosiasi tombak dingin di Kota Dingin. Satu berada di selatan kota, dan dinamai Asosiasi Tombak Selatan, sedangkan yang lain di utara, dan demikian disebut Asosiasi Tombak Utara. Kedua asosiasi tombak dingin keduanya mengklaim bahwa mereka adalah asosiasi tombak dingin yang asli, dan sering terlibat dalam perselisihan satu sama lain, merawat perseteruan tanpa akhir di antara mereka. Ling Han datang dari gerbang timur, jadi jaraknya hampir sama dengan asosiasi tombak dingin yang dia datangi. Dia mengeluarkan koin tembaga, dan tersenyum. Jika kepalanya, kita akan menuju ke asosiasi tombak selatan, dan jika itu ekor, kita akan menuju ke asosiasi tombak utara. Pada akhirnya, itu adalah ekor. Dia berjalan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Namun, kota itu begitu besar, jadi dia tiba di asosiasi tombak utara tidak lama kemudian. Saya ingin melihat seseorang yang bisa berbicara di sekitar sini, kata Ling Han kepada para penjaga yang berdiri di pintu masuk. Siapa kamu? Balas penjaga itu, wajahnya mengenakan senyum menghina. Ini alami. Jika ada orang acak yang bisa datang dan meminta bertemu bos mereka,
menurut mereka bos mereka itu apa? Ling Han tersenyum dan berkata, namaku Ling Han. Silakan saja mengumumkannya begitu saja. Ling Han, penjaga itu mulai. Anggota asosiasi tombak dingin secara alami mengerti. Tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan apapun yang berhubungan dengan Ling Han, mendapatkan mereka dengan segala cara. Tentu saja, Ling Han ini adalah kaisar alkimia 10.000 tahun yang lalu, dan bukan pemuda ini di depannya. Di hati setiap anggota asosiasi tombak dingin, Ling Han dari 10.000 tahun yang lalu adalah keberadaan tertinggi. Dia seperti dewa yang tidak dapat melakukan pelanggaran terhadap dirinya, dan pria ini sebenarnya berani menyebut dirinya Ling Han juga. Ini terlalu tercela. Dia menatap Ling Han dan berkata, baiklah, aku akan masuk dan mengumumkanmu, jika dia tidak memanggil elit untuk memukul orang ini begitu keras sehingga ibunya sendiri tidak akan mengenalinya, akan ada sesuatu yang salah dengannya. Chapter 822. Joker di mana saja? Ling Han menunggu di pintu. Sudah bertahun-tahun berlalu, jadi dia tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Sementara itu, Hu Niu menendang batu karena bosan. Pa. Dia tampaknya menjadi sedikit kecanduan, dan tendangannya secara bertahap menjadi lebih kuat. Akhirnya, dia mendapat masalah. Ayah, siapa yang berani menyergapku? Seorang pria muda berjalan keluar, satu tangan memegang dahinya. Dia menggertakkan giginya kesakitan, wajahnya benar-benar bengkok dari rasa sakit. Saat Hu Niu melihatnya, dia segera menjulurkan lidahnya dan bersembunyi di belakang Ling Han. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk menunjuk ke arah Zhu Xuan'er, dan berkata, wanita itu yang melempar batu ke arahmu. Niu melihat dengan sangat jelas. Siapa yang akan mencurigai seorang anak? Pria muda itu mengikuti tangan Hu Niu dan menoleh untuk melihat Zhu Xuan'er. Dia baru saja akan marah, tetapi ekspresi bingung segera muncul di wajahnya. Wanita ini agak terlalu cantik, bukan? Kecantikannya praktis berada di puncak seluruh kota dingin, dan tidak ada orang lain yang akan bisa menandinginya. Tiba-tiba, sepertinya dahinya tidak sakit lagi. Dia buru-buru memasang senyuman yang menurutnya pribadi adalah ekspresinya yang paling ramah tamah, dan berkata, saya Feng Yixiu, bolehkah saya tahu nama Anda yang cantik, Nona? Zhu Xuan'er hanya memberinya tatapan acuh tak acuh, dan berkata, kami hanya orang asing yang berkumpul secara kebetulan, orang asing mutlak, jadi tidak perlu bertukar nama. Betapa unik, aku suka itu, Feng Yixiu bergumam, wajahnya berbalik ke samping. Kemudian, dia memutar kepalanya ke belakang. Senyumnya bahkan lebih cerah dari sebelumnya. Mampu bertemu di lautan orang, bagaimana mungkin ini bukan semacam takdir? Nona, kecantikanmu terlalu cemerlang, mataku hanya bisa melihatmu. Zhu Xuan'er langsung mengabaikannya sehingga dia tidak akan memanfaatkan posisinya yang menguntungkan dan terus menjadi hama. Nona, kecantikanmu adalah racun, tapi aku akan menanggung penderitaan dengan senang hati. Kamu telah menaklukkan aku, tolong izinkan aku menggunakan sisa hidupku untuk mencintai dan memanjakanmu. Feng Yixiu mengatakan satu demi satu kalimat romantis. Dia jelas seorang veteran dari adegan cinta. Dia bahkan tidak mengulangi satu baris pun. Dari penampilan tampannya bersama dengan mulutnya yang manis, pasti ada banyak sekali wanita yang rela melompat ke perangkapnya yang lembut dan lembut. Sayangnya, ini tidak memiliki efek sedikit pun pada Zhu Xuan'er. Di sisi lain, ekspresinya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Anda membaca di beoxnovel.com. Terima kasih, idiot. Kenapa kamu menyemburkan omong kosong begitu banyak? Pukul saja dia sampai pingsan dan bawa pulang. Hu Niu benar-benar tidak tahan melihat lagi, dan melompat keluar untuk menawarkan ide kepadanya. Itu tidak pantas, kan? Feng Yixiu menggosok kepalanya saat dia tersenyum bodoh. Percaya Niu, Hu Niu menyatakan, mendukungnya. Feng Yixiu bertepuk tangan sekali, dan berseru, aku akan melakukannya. Ling Han tertawa terlepas dari dirinya sendiri, dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Feng Yixiu langsung menggigil, dan berseru, saya tidak tertarik pada laki-laki, jadi jangan berbicara garis kotor kepada saya. Sial, pria ini adalah seorang joker, kan? Ling Han tertawa dingin,
dan berkata, "Karena kamu sudah mengatakannya, maka aku benar-benar harus bermain-main denganmu. Kamu, jangan main-main, aku bukan orang seperti itu. Lagi pula, aku sangat kuat, jadi jangan mencari penderitaanmu sendiri." Feng Yixiu dengan cepat menghunus pedangnya. "Kamu orang cabul, jangan dekat-dekat denganku," tertulis di seluruh ekspresinya yang dijaga. Ling Han mengulurkan tangan untuk meraih pria lain dengan sangat santai. "Sialan cabul, ambil ini." Pedang Feng Yixiu menembak dan siu, pedang Rai menyapu, mengiris pergelangan tangan Ling Han. Dia benar-benar tidak tahu. Meskipun pemuda ini tidak dapat diandalkan karena beberapa alasan, dia masih cukup terampil. Tidak banyak orang yang bisa membentuk Sword Rai di usia muda ini. Namun, dibandingkan dengan Ling Han, keduanya berada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Tangan Ling Han berubah arah dan meraih pergelangan tangan pria itu. Dia tertawa dan bertanya, "Coba tebak, apakah saya akan mengukus atau memanggang Anda, Ibu?" Seluruh tubuh Feng Yixiu ditutupi dengan merinding. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan, ingin membebaskan diri. Namun, tangan Ling Han seperti borgol besi, dan dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun, dan hanya bisa menatapnya tanpa daya. "Jangan panggil ibu, panggil aku kakak, dan aku akan membiarkanmu pergi." Ling Han tersenyum. "Kamu pikir kamu layak disebut kakak oleh saya?" Feng Yixiu punuk, tangan kirinya bergetar, dan di sana sebenarnya muncul pedang lain, yang dengan cepat menusuk Ling Han. Ling Han melonggarkan cengkeramannya, lalu sekali lagi meraih tangan kiri Feng Yixiu. "Pa, dia telah mengambilnya dengan akurat." Feng Yixiu benar-benar heran, bagaimana mungkin pria ini bergerak begitu cepat. Dia melepaskan raungan marah, dan tangan kanannya menebas lagi. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, bahkan rambutnya mencuat seperti jarum. Niat pedangnya membeku, dan dengan kejam menembaki Ling Han. Fisik Ling Han sangat tangguh, jadi jiwanya pasti tidak kokoh juga. Dengan serangan ini darinya, Ling Han pasti akan meraih kepalanya dan mendengus kesakitan. Seharusnya tidak ada monster seperti itu di dunia ini yang bisa mengolah fisik dan jiwa hingga puncak tertinggi. Ling Han tersenyum tipis. Jantung pedangnya bergerak, dan niat pedang Feng Yixiu segera runtuh. Dia tampaknya telah mengalami cedera hebat, dan seluruh wajahnya langsung memucat. Bahkan ekspresinya terpelintir, yang membuatnya tampak seolah-olah sedang kesakitan luar biasa. Ling Han melepaskan cengkeramannya. Feng Yixiu, sementara itu, meringkuk di tanah. Seluruh tubuhnya berkedut. Rentetan jiwa ini bukanlah serangan ringan. Namun, baginya, ini mungkin semacam batu gerindra. Jika dia bisa selamat, ketangguhan jiwanya pasti akan meningkat lebih lanjut. "Tuan Muda Feng." Pada saat ini, dua orang berjalan keluar pintu. Satu adalah penjaga yang sudah masuk sebelumnya untuk membuat pengumuman, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan ramping. Dia tampak berusia 60-an atau 70-an, dan memiliki semacam kaitan dengannya. Namun, pada saat ini, seluruh ekspresinya cemas. Dia menembak dengan cepat tepat di sebelah Feng Yixiu dan membantunya bangkit kembali. Setelah diperiksa lebih dekat, ketika dia menemukan bahwa tidak ada luka pada tubuh yang terakhir, dia akhirnya tenang kembali. Pria tua itu menatap Ling Han, tatapannya dingin, dan bertanya, "Apakah kamu yang melukai Tuan Muda Feng?" Ling Han tertawa. Kata terluka tidak benar-benar digunakan secara akurat. Istilah yang tepat diperdebatkan, dan dia tidak cocok denganku. Kamu datang ke asosiasi tombak dingin kami dan masih berani menyebabkan cedera, beraninya kamu?" Kata pria tua itu dengan dingin. Tangan kanannya terentang, dan langsung berubah warna menjadi hijau, memancarkan tekstur logam, dengan beberapa pola berkelip-kelip di atasnya. Orang tua ini berada di tingkat transformasi dewa, jadi kemampuannya benar-benar tidak serendah itu. Ling Han meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, "Aku melihat bahwa statusmu tidak boleh terlalu rendah, dan aku akan menanyakan pertanyaan ini padamu. Pernahkah Anda mendengar nama Jiang Yue Feng, Yun Yongwang, Tang Xiu Yuan?" Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengungkapkan latar belakang yang besar. Hari ini,
Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pria tua itu melompat keluar dan memberikan serangan pada Ling Han. Peng, ketika telapak tangannya belum mencapai target, angin kencang yang diciptakannya sudah menamparkan origin power dikompresi, jadi kemampuan destruktifnya sangat mencengangkan. Tangan kanan Ling Han ditekan, dan pria tua itu langsung dikirim terbang. Ceng, peng, peng, peng. Dia dengan paksa menerobos setidaknya 10 dinding sebelum akhirnya berhenti, kehilangan kesadaran secara langsung. Kali ini, dia seharusnya benar-benar menarik perhatian, bukan, teng, teng, teng. Banyak sekali orang yang berlari keluar dari kediaman, mengelilingi Ling Han dengan erat, tetapi tidak ada dari mereka yang bergerak lebih jauh. Aura mengerikan menyebar, dan sesosok berjalan keluar. Salam, Penatua ketujuh, semua orang berlutut dengan hormat. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih, tetapi rohnya sehat dan lembut, matanya cerah. Dia menatap Ling Han, dan berkata, "Anak muda, Anda memiliki keberanian yang mengagumkan. Benar-benar berani datang ke Asosiasi Tombak Dingin dan berperilaku kejam. Ling Han menggelengkan kepalanya. Itu hanya pertahanan diri. Namun, kesabaran saya terbatas. Jika tidak ada yang mau berdiskusi dengan tenang dan damai dengan saya nanti, maka saya hanya bisa memilih untuk membalikkan tempat Anda ini sehingga Anda semua bisa tenang." Chapter 823. Pendiri Asosiasi Tombak Dingin. Apa yang membanggakan besar, Anda hanya di tingkat transformasi dewa. Penatua ketujuh mencibir. Anak muda, pohon paling kaku paling mudah retak. Anda terlalu bangga, jadi izinkan saya mengajari Anda bagaimana berperilaku dengan benar. Ling Han menjawab, kemewahanmu juga cukup besar. Jangan menjadi katak di dasar sumur dan berpikir bahwa dunia hanya sebesar ini. Anda harus memahami satu hal. Di dunia yang lebih luas, akan selalu ada seseorang yang lebih baik daripada Anda. Hahaha, Penatua ketujuh tertawa menghina dalam kemarahannya. Jika mereka berdua berganti usia, maka kata-kata ini akan cukup logis. Tetapi sekarang, seorang pemuda benar-benar menceramahinya, seorang lelaki tua, yang praktis membuatnya tidak bisa berkata-kata. Matanya membeku, dia tidak bisa repot-repot melanjutkan pembicaraan dengan Ling Han. Kalau tidak, ia akan benar-benar mati karena amarah. Dia langsung mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Dia berada di Heaven Tier, jadi apa yang bisa lebih mudah daripada berurusan dengan junior di tier transformasi dewa? Mungkinkah dia harus sengaja naik ke langit untuk berkelahi? Pihak lain tidak akan bisa melawan sama sekali. Satu-satunya nasibnya adalah ditundukkan dalam satu langkah darinya, jadi tentu saja mustahil untuk menyebabkan kerusakan tambahan. Tangan kanannya meraih. Niat bela diri dari Heaven Tier melonjak, membentuk tekanan yang menakutkan. Para pembudidaya tier transformation dewa yang lebih lemah bahkan mungkin langsung dipaksa ke tanah di bawah tekanan luar biasa ini. Ling Han tidak menghindar atau menghindari. Di mata yang lain, ini sangat biasa. Elit tertinggi dari Heaven Tier bergerak, jadi kesempatan apa yang harus dihindari bocah ini? Dengan tekanan dari niat bela diri sang pembuat, dia hanya akan memenuhi syarat untuk menunggu untuk ditangkap secara alami. Tepat ketika tangan ini hendak meraihnya, Ling Han bergerak. Dia bergerak sangat cepat, dan memberi jentikan ke telapak tangan pria tua itu. Tiba-tiba, ekspresi Penatua ketujuh berubah. Meskipun kemampuan Ling Han tidak sekuat dia, niat bela dirinya sangat menakutkan. Tampaknya mampu menembus langsung ke tubuhnya seperti jarum, menikamnya dan menyebabkannya sangat kesakitan. Dia mundur 7 langkah. Ketika dia mengangkat tangannya untuk melihat, dia menyadari jari-jarinya gemetar sehingga dia bahkan tidak bisa menutupnya dengan erat menjadi kepalan. Itu terlalu menakutkan. Apakah pemuda ini monster? Serangan kasual darinya hampir menghancurkan kehebatan pertempurannya. Mengapa Penatua ketujuh berhenti? Aku tidak tahu. Saya baru saja melihat tuduhan Penatua ketujuh kemudian mundur. Mungkinkah dia berhasil memblokir serangan Seven Elder? Apakah kamu bercanda?
Apa tingkat budidaya Penatua ke-7? Dia praktis berdiri di jajaran yang terkuat di dunia ini. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa berurusan dengan anak muda? Para penonton berdiskusi dengan bersemangat. Dengan mata mereka, mereka secara alami tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi sekarang. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana bisakah kita sekarang duduk untuk berbicara dengan benar?" Penatua ke-7 menatap Ling Han, dan hanya setelah beberapa saat berkata, "Kamu terlalu meremehkan asosiasi tombak dingin. Saya tidak bisa menghentikan Anda, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada yang mampu menghentikan Anda." Apa? Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang. Bagaimana mereka bisa percaya Penatua ke-7 sebenarnya tidak bisa menghentikan pemuda ini? Pria ini paling banyak berumur sekitar 20 tahun. Jadi bagaimana mungkin dia sekuat itu? Mungkinkah dia adalah monster tua yang mempertahankan penampilan mudanya? Ling Han tersenyum. "Aku tidak bisa repot-repot tinggal di sini dan menunggu kalian semua bergantian keluar." Begitu dia mengatakan ini, dia mulai menuju ke kediaman. "Berhenti!" Semua orang berteriak keras. Bagaimana orang luar bisa memenuhi syarat untuk masuk ke asosiasi tombak dingin? Ini adalah penghujatan. Kalian semua tidak akan bisa menghentikannya. Biarkan dia masuk. Secara alami akan ada seseorang di sana untuk mengajarinya perilaku yang benar, kata Penatua ke-7. Semua orang mengangguk. Asosiasi tombak dingin tidak kekurangan elit. Bahkan jika pembudidaya surga Tier tidak bisa menghentikan Ling Han, bagaimana mungkin bahkan Shattering Void Tier tidak akan bisa juga? Dalam waktu singkat, suara gedoran terdengar dari dalam. Perkelahian seharusnya terjadi di dalam, tetapi itu hanya berlanjut sebentar sebelum keheningan kembali. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua berlari keluar, wajahnya memar. Apa? Bahkan Elder kelima telah dikalahkan? Semua orang berseru kaget. Pria muda ini agak terlalu kuat. Penatua ke-7 buru-buru bertanya tentang kemajuan pertempurannya. Berapa banyak gerakan yang digunakan Ling Han untuk mengalahkan Old Fifth? Wajah si tua kelima benar-benar memerah. Dia berhenti sejenak sebelum akhirnya berkata, "Saya dipukuli oleh seorang gadis kecil yang berusia sekitar 10 tahun. Dia sebenarnya ingin menambahkan beberapa tahun pada usia Hunyu sehingga kekalahannya akan terlihat sedikit lebih baik. Namun, dia terlalu kecil, jadi dia benar-benar tidak bisa menambahkan itu bertahun-tahun." Semua orang tersedak. Ini adalah Penatua kelima di sini, dan dari segi kemampuan, dia bahkan lebih kuat dari Penatua ke-7. Tapi dia bukan hanya kalah, dia juga kehilangan gadis kecil yang baru saja mereka lihat. Siapa yang tidak melihat Hunyu? Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa senip kecil gadis itu sebenarnya juga elit? Peng? Suara pertempuran kembali terdengar dari dalam. Demikian pula, tidak lama kemudian, dua lelaki tua itu berlari keluar. Keduanya terluka, dan salah satu dari mereka bahkan wajahnya tergores. Penatua ketiga, Penatua kedua, semua orang tercengang. Bahkan kedua tetua ini telah dikalahkan. Mereka dikenal karena kecakapan pertempuran terkuat di bawah Shattering Void Tier. Tetapi bahkan tingkat kekuatan itu tidak bisa menandingi para penyusup. Mungkinkah Ling Han dan kelompoknya memiliki kecakapan pertempuran pada tingkat Tier Void hancur? Tetapi ketika mereka bertanya, kedua tetua telah dikalahkan masing-masing oleh Ling Han dan Hunyu, dan tidak ada sedikit berlebihan tentang hal itu. Mendengar jawaban mereka, seluruh area dibungkam. Hahaha, aku mendengar seseorang menyerobot ke asosiasi tombak dinginmu yang palsu. Pada saat ini, lebih dari selusin orang berjalan mendekat. Orang-orang yang memimpin adalah 3 lelaki tua, dan di belakang mereka ada 11 anak muda. Jika Ling Han ada di sini, dia pasti akan bisa mengenali bahwa salah satu wanita muda itu adalah Mu Fei Yao. Jelas, orang-orang ini berasal dari asosiasi tombak selatan. Omong kosong, kalian semua adalah asosiasi tombak dingin palsu. Teriak asosiasi tombak utara. Yang mana adalah asosiasi tombak dingin yang asli? Ini adalah pertanyaan tentang prinsip yang melampaui semua masalah lainnya, dan bahkan lebih serius daripada masalah intrusi Ling Han ke kediaman. Sampah,
Kamu anggota Asosiasi Tombak Dingin Palsu benar-benar tak tahu malu. Sisi Asosiasi Tombak Utara mulai membalas juga. Setiap kali kedua belah pihak bertemu, mereka akan berdebat tentang masalah ini setidaknya setengah hari. Di masa lalu, mereka bahkan terlibat perkelahian karena masalah, dan hampir menyebabkan kedua belah pihak dihancurkan. Dengan demikian, kedua belah pihak membuat kesepakatan, kota dingin ini adalah tanah suci mereka, dan mereka pasti tidak akan bertarung di sini. Karena status khusus kota dingin, dua asosiasi tombak dingin bahkan sepakat bahwa mereka akan bekerja sama dalam upaya untuk menghilangkan siapapun yang berani merusak kota dingin. Sepertinya kamu mendapat masalah. Apakah Anda ingin kami membantu Anda? Tanya anggota Asosiasi Tombak Selatan. Kita bisa menyelesaikannya sendiri, dan tidak perlu bantuan anggota Asosiasi Tombak Dingin Palsu sepertimu. Para anggota Asosiasi Tombak Utara secara alami tidak mau menerima bantuan. Kalau tidak, bukankah mereka akan mengakui lebih rendah dari pihak lain? Mereka juga memiliki kepercayaan diri seperti itu karena Penatua Pertama adalah elit dari Shuttering Void, tier elit teratas dari Asosiasi Tombak Utara. Di bagian terdalam kediaman, Ling Han duduk bersila, menghadap seorang pria tua. Di depan mereka berdua, ada secangkir teh harum. Zhu Xuan'er dan Hun Yu, sementara itu, duduk di belakang Ling Han. Zhu Xuan'er masih baik-baik saja, mempertahankan penampilan dan perilaku berbudaya yang berbudaya dan berbudaya. Hun Yu, bagaimanapun, tidak bisa duduk dengan benar. Dia hanya berbaring di lantai, dan menopang kepala kecilnya, mulai melamun. Orang tua itu secara alami adalah elit teratas dari Asosiasi Tombak Utara, Penatua Pertama. Penatua Pertama ini sangat pemarah, dan tidak segera mulai berkelahi. Sebagai gantinya, dia mengundang Ling Han untuk minum teh, dan berkata, "Teman muda, kamu baru berumur 20 tahun, namun sudah mencapai ketinggian ini. Bakat ini memang sangat jarang terlihat, bahkan di sepanjang sejarah. Penatua Pertama, terima kasih atas pujiannya. Saya ingin bertanya kepada Penatua tentang suatu hal, dan saya berharap Penatua dapat memberitahu saya," kata Ling Han dengan sopan. Rasa hormat berjalan dua arah. "Masalah apa yang ingin kamu ketahui, teman muda?" First Elder bertanya. Pendiri Asosiasi Tombak Dingin. Chapter 824. Ganti nama. Pendiri Asosiasi Tombak Dingin, Penatua Pertama terlihat sangat bingung. Mengapa Ling Han ingin tahu tentang itu? Ini bukan teknik bela diri rahasia, juga tidak melibatkan rahasia kuno. Mengapa Ling Han sengaja datang ke sini hanya untuk menanyakan satu pertanyaan ini? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, ini agak bodoh. Tapi bagaimana mungkin Ling Han bodoh atau bosan? Penatua Pertama merenungkan pertanyaan itu, kemudian bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin tahu tentang ini?" Ling Han tersenyum tipis, dan menjawab, "Nenek moyang saya bisa memiliki hubungan dengan pendiri Asosiasi Tombak Dingin, jadi saya ingin mengklarifikasi hal-hal." Penatua Pertama memberi "ya" dan bertanya, "Nama keluarga Anda adalah Ling, mungkinkah Anda adalah keturunan orang itu?" Ling Han menjawab, "Kurang lebih." Dia secara alami tidak akan menjelaskan detail kepadanya. Dia bukan keturunan Ling Han dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi orang itu sendiri. Ada total 3 pendiri Asosiasi Tombak Dingin, dan mereka adalah Chen Rui Jing, Tuan Chen, Yun Yong Wang, Tuan Yun, dan Tang Xiu Yuan, Tuan Kang. Jawab Penatua Pertama dengan sangat saleh, kecerahan berkelap-kelip dalam dirinya. Mata. Secara tidak sadar, tangannya telah bergabung bersama, sepertinya menyembah ketiga orang ini. Memang, kemudian, asosiasi tombak dingin lainnya pasti didirikan oleh Jiang Yuefeng. Namun, dua asosiasi tombak dingin benar-benar tidak kompatibel satu sama lain. Mungkinkah beberapa konflik telah muncul antara Jiang Yuefeng dan tiga lainnya? Ling Han mempertimbangkan sesuatu sejenak, lalu bertanya, "Tiga ini, apakah mereka semua naik ke alam abadi?" Tentu saja, Penatua Pertama menyatakan dengan bangga. Tiga dewa secara alami sudah lama menjadi dewa, dan melalui teknik yang luar biasa, terhubung ke alam bawah dan membentuk asosiasi tombak dingin untuk sisa-sisa yang ditinggalkan Grandmaster Ling.
Ling Han mengerutkan kening dalam apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jiang Yuefeng pasti menjadi abadi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk hidup 4 hingga 5.000 tahun. Dan Jiang Yuefeng berselisih dengan teman-temannya. Ling Han menyimpulkan, karena perhitungan itu, mungkin Jiang Yuefeng bersekutu dengan 5 sekte dari alam abadi. Akibatnya, 3 lainnya menarik garis yang jelas antara mereka dan dirinya. Dengan demikian, 2 asosiasi tombak dingin menjadi sepenuhnya tidak kompatibel satu sama lain. Ini adalah deduksi yang sangat logis. Tapi Chen Ruijing dan yang lainnya juga menjadi dewa. Jadi apa yang terjadi, menurut pemahamannya tentang mereka bertiga, mereka pasti tidak akan cacat. Jadi mengapa mereka bersekutu dengan 5 sekte dari alam abadi, tetapi jelas bahwa langit belum terbelah. Dan jika mereka ingin menjadi dewa 10.000 tahun yang lalu, satu-satunya pilihan mereka adalah menjadi anggota dari 5 sekte. Keempat muridnya tidak bisa diandalkan. Tahan, Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia mengerti keempat muridnya. Mereka jelas bukan tipe orang seperti itu. Tetapi dia telah melupakan satu orang Heavenly Phoenix Divine Maiden. Mungkinkah bahwa Divine Maiden Surgawi Phoenix mengulurkan tangan membantu dan membawa keempat muridnya bersamanya ke alam abadi? Bahkan jika Chen Ruijing dan yang lainnya lebih baik mati daripada tunduk, dapatkah mereka menyamai Heavenly Phoenix Divine Maiden? Lebih jauh lagi, wanita ini menganggap dirinya sebagai gundik. Setelah Ling Han mati, apakah Chen Ruijing dan yang lainnya berani menentang istri tuan mereka? Ini adalah penjelasan logis yang sebenarnya. Teman muda, ketika Penatua pertama melihat Ling Han sedang melamun, dia tidak bisa tidak memanggilnya beberapa kali. Ling Han tersentak dari linglung dan tersenyum. Terima kasih banyak pada Penatua pertama karena telah membereskan kebingunganku. Hoho, ini hanya masalah kecil. Jangan katakan itu. Penatua pertama tersenyum. Dia bisa mengatakan bahwa Ling Han memiliki prospek masa depan yang tak terbatas. Sebagai hasilnya, ia berencana untuk membentuk hubungan damai dengan Ling Han. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang hanya memiliki pro dan tidak ada kontra. Ling Han mengeluarkan banyak ramuan obat yang sangat berharga, dan berkata, saya telah melukai beberapa orang dari asosiasi Anda yang terhormat, dan saya benar-benar minta maaf tentang hal itu. Ini sedikit tanda permintaan maaf saya, tolong terima. Penatua pertama tidak berpura-pura dicadangkan. Dengan sapuan tangan yang biasa, dia telah menyimpan semua ramuan obat ini ke dalam alat roh spasial. Teman muda, jika kamu menghadapi bahaya yang tak terselesaikan, tidak ada salahnya datang ke sini. Saya bisa memastikan keselamatan Anda tidak peduli seberapa besar bahayanya. Sebuah pemikiran melintas di benak Ling Han. Apakah dia mengisyaratkan pada rekoning? Namun, mereka telah berbicara dengan cukup ramah untuk 2 orang asing, sehingga tidak pantas baginya untuk menyelidiki terlalu dalam. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, lalu, saya berterima kasih. Penatua pertama, saya mohon cuti saya. Aku tidak akan repot-repot melihatmu keluar. Penatua pertama tersenyum. Dia berada di tier void hancur, dan Ling Han agak bisa dianggap sebagai elit tier surga. Jadi dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk Penatua pertama untuk melihatnya secara pribadi. Bahkan jika Penatua pertama benar-benar mengatakan bahwa dia ingin melihatnya keluar, itu hanya akan menjadi kata-kata sopan. Dunia seni bela diri memiliki aturannya sendiri. Ayo pergi, Hun Yu sudah tidak sabar sejak awal. Dia telah menyiksa kelinci selama ini. Begitu dia mendengar bahwa mereka bisa pergi, dia buru-buru meraih salah satu kaki kelinci dan menyeretnya, menyebabkan kelinci mengeluh tanpa henti. Kelinci tidak takut pada apapun di dunia ini, kecuali Hun Yu. Mereka berjalan keluar dari pintu utama Asosiasi Tombak Dingin, dan segera melihat banyak orang memelototi mereka. Hun Yu langsung menjadi waspada, melepaskan kelinci, dan berkata, ingin bertarung, Niu akan menemani? Ini akan menjadi hal yang sangat lucu untuk didengar dari mulut seorang anak berusia 10 tahun, tetapi bahkan Penatua ketiga dan Penatua kelima telah dipukuli di tangannya. Siapa yang berani memperlakukannya sebagai lelucon yang tidak berbahaya dari seorang anak? Kelinci menggosok punggungnya, wajahnya dipenuhi kesedihan. Diseret keluar sejauh ini, Lord Rabbit merasakan tekanan luar biasa.
Mengapa bocah ini masih benar-benar tanpa cedera? Semua orang bingung. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, tidak mungkin Ling Han mungkin bisa menandingi Shattering Void Tier. Tapi kemudian, bagaimana dia berjalan keluar sama sekali tidak terluka seperti ini? Haha, asosiasi tombak dingin palsu akan selalu menjadi asosiasi tombak dingin palsu. Untuk benar-benar membuat penyusup bebas datang dan pergi seperti ini, betapa memalukan. Meskipun anggota asosiasi tombak utara sangat tidak senang, faktanya adalah Ling Han benar-benar berjalan keluar tanpa cedera, jadi apalagi yang bisa mereka katakan sebagai balasan? Ling Han tersenyum dan berkata, saya tiba di depan penatua pertama dan menyadari bahwa saya jauh dari kemampuan untuk menandinginya. Jadi, saya mengakui kehilangan saya dan meminta maaf. Penatua pertama menghargai talenta dan karenanya mengizinkan saya untuk pergi. Karena penatua pertama begitu ramah, dia secara alami tidak akan keberatan merendahkan dirinya sedikit untuk melindungi kebanggaan asosiasi tombak utara. Ketika mereka mendengarnya berkata begitu, anggota asosiasi tombak utara segera tersenyum. Jadi sepertinya penatua pertama menghargai bakatnya dan karenanya tidak bergerak melawan Ling Han. Selanjutnya, Ling Han mengakui bahwa dia bukan pertandingan penatua pertama, yang secara alami memulihkan kebanggaan asosiasi tombak utara. Meskipun mereka masih merasa sedikit tidak senang tentang bagaimana Ling Han keluar tanpa goresan padanya. Tiga tetua saya, dia Ling Han, Mu Fei Yao tiba-tiba berseru. Jadi dia Ling Han, tiga tetua dari asosiasi tombak selatan berbalik untuk melihat Ling Han secara bersamaan, tampak membunuh. Tepat, Mu Fei Yao berkata dengan sungguh-sungguh. Teman muda, segera ganti nama Anda, kata salah satu pria tua itu, memerintah Ling Han. Ketiga lelaki tua ini masing-masing adalah penatua ketiga, penatua keempat, dan penatua kedelapan dari asosiasi tombak selatan. Pembicaranya adalah penatua keempat. Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan bertanya, mengapa? Karena kamu tidak memenuhi syarat, lanjut Elder kedelapan melanjutkan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, kalian semua menghormati orang bersejarah, itu adalah kebebasanmu, tetapi kamu tidak bisa memengaruhi orang lain, nama apa yang saya sebut sendiri adalah kebebasan saya, dan bukan urusan Anda. Juga bukan sesuatu yang bisa kau tangani, jadi ini berarti kamu akan menolak kecuali kamu dipaksa untuk melakukannya, Elder kedelapan bertanya dengan gelap. Orang tua sialan, mengapa kamu bertingkah sengit? Hu Niu melompat keluar, menunjuk padanya, dan menyatakan, Niu ingin memukulmu. Elder kedelapan secara alami tidak akan memperhatikan seorang gadis kecil, dan hanya bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya berbicara. Sebenarnya berani mengabaikan Niu. Niu marah sekarang. Hu Niu mengayunkan kelinci di satu tangan, dan langsung melemparkannya ke Eight Elder. Sial, siapa yang disinggung Lord Rabbit? Kelinci menjerit saat dia menembak seperti peluru artileri. Chapter 825. Pingsan karena furi. Peng, kelinci terbang sangat cepat dan menabrak wajah Eight Elder. Dan itu belum berakhir. Kelinci memiliki atribut menyerang sendiri. 4 cakarnya berhenti sejenak sebelum mencakar liar di wajah Eight Elder, langsung menyebabkan wajahnya penuh bekas goresan dan berdarah terus-menerus. Setiap orang yang telah menonton menjadi benar-benar terdiam. Setidaknya, para anggota asosiasi tombak utara menyadari bahwa Hu Niu memang sangat kuat, tetapi tidak akan pernah membayangkan bahwa bahkan kelinci juga sekuat ini, benar-benar mampu mengurangi Elder ke-8 asosiasi tombak selatan menjadi sedemikian rupa. Keadaan menyedihkan. Kelinci itu memandang dirinya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki, menghela nafas lega, dan menepuk dadanya dengan rasa takut yang tersisa ketika dia berbicara. Takutlah Lord Rabbit sampai mati. Untungnya, saya tidak terluka. Adegan ini menyebabkan semua orang jengkel. Tentu saja kamu tidak terluka. Yang terluka adalah penatua ke-8. Sayang sekali bahwa Elder ke-8, yang sebenarnya adalah elit dari Heaven Tier. Bagaimana dia bisa dipermalukan di negara yang begitu menyedihkan di depan umum? Juga, bagaimana bisa kelinci membuka mulutnya untuk berbicara?
Penatua ke-8 sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Dengan jari gemetar, dia menunjuk Huni. Aku. Dia kehabisan napas dan hampir pingsan. Benar-benar memalukan. Dia adalah elit surga tingkat, namun berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Itu benar-benar mengerikan dan tercela. Kamu apa? Kelinci dewa ini bahkan belum mengeluh. Kentut tua, wajahmu benar-benar keras dan hampir mematahkan cakar Lord Rabbit ini. Bisakah Anda memberi kompensasi kepada saya? Kata kelinci sambil melotot tajam. Penatua ke-8 segera mengalihkan kebenciannya ke kelinci. Kelinci ini hanya membawa efek mengejeknya sendiri, memprovokasi orang lain begitu ia membuka mulutnya. Mati. Dia terbang dengan tamparan yang diarahkan ke kelinci. Leluhur kecil, tolong, kelinci menjerit. Itu hanya di tingkat transformasi dewa, tetapi memiliki garis keturunan yang kuat. Itu sebabnya sebelumnya itu bisa melukai Elder ke-8 dengan mencakar dia. Tapi sekarang, bagaimana mungkin itu cocok baginya dalam konfrontasi langsung? Kelinci berlari dengan cepat. Dengan siu, itu sudah bersembunyi di belakang Hunyu. Dia kemudian menjulurkan kepalanya dan mengarahkan cakar ke Elder ke-8. Leluhur kecil, pukul dia. Hunyu menggulung lengan bajunya. Berkelahi dan semacam itulah yang paling disukainya. Ketika Elder ke-8 kehilangan tujuannya dan membanting di udara, dia berbalik sekaligus dan mengarahkan pukulan ke arah Hunyu. Pukulan itu mengeluarkan kecemerlangan tak berujung saat niat bela diri tangguh yang tak tertandingi meluap darinya. Dalam kemarahan yang disebabkan oleh rasa malu, dia tidak menganggap ini berada di dalam kota dingin, dan langsung membombardir target dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, dia sangat ingin memusnahkan semua orang untuk mencegah pengungkapan insiden hari ini sehingga tidak ada yang tahu bagaimana dia telah dipermalukan. Pemogokan datang, dan itu sangat menakutkan. Hunyu meraih kelinci dari belakangnya, mengangkatnya, dan melemparkannya ke depan untuk menabrak Elder ke-8 lagi. FCK, mengapa itu Lord Rabbit lagi? Kelinci menjerit. Peng, kelinci sekali lagi menabrak wajah Elder ke-8. Ia memiliki garis keturunan yang kuat dan tubuh yang berbeda dari kelinci normal. Dengan demikian, satu smash ini menyebabkan Elder 8 menjadi bingung dan pusing. Namun, itu sepele. Dengan sua, kelinci kembali mencakar marah di wajah Elder ke-8 sebelum melarikan diri. Kamu, Penatua ke-8 menunjuk Hunyu dan kelinci, tersentak saat dia tiba-tiba kehabisan nafas. Tiba-tiba, dia tersandung dan tubuhnya jatuh ke tanah. Anggota Asosiasi Tombak Selatan dengan cepat pergi untuk berkumpul di sekitarnya. Kemudian, satu persatu, mereka berteriak kaget dan menunjukkan ekspresi aneh. Penatua ke-8 telah pingsan. Di mata mereka, elit Heaven Tier adalah eksistensi paling tak terkalahkan dan tak tertandingi di dunia. Namun, elit ini sebenarnya pingsan karena marah karena beberapa trik datang dari seorang gadis kecil dan kelinci yang berbicara. Siapa yang bisa menerima ini? Semua terjadi seolah-olah ini adalah mimpi. Kekekeke. Hunyu memegangi sisinya saat dia tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Ini menyenangkan, sangat menyenangkan. Dengan siapa kita akan bermain selanjutnya? Tatapannya bolak-balik di antara wajah Penatua ke-3 dan Penatua ke-4, menyebabkan kedua orang tua ini merasakan tekanan luar biasa. Mereka melihat serangan Hunyu sebelumnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang mewah tentang serangannya. Itu sangat cepat. Namun, kecepatan inilah yang membuat mereka takut, dan jantung mereka berdebar kencang. Meskipun kekuatan Old Eight sedikit lebih lemah dari mereka, kesenjangan dalam kekuatan di antara mereka tidak besar. Bahkan jika itu mereka sebelumnya, itu akan memiliki hasil yang sama. Ling Han tertawa berkata, sekarang, apakah masih ada orang yang ingin memaksaku untuk mengubah namaku? Anggota Asosiasi Tombak Selatan semua marah, tetapi tidak berani menyuarakan kebencian mereka. Penatua ke-8 dibuat pingsan karena marah, sementara dua penatua lainnya tiba-tiba menjadi bisu. Jadi apalagi yang bisa mereka katakan? Ayo pergi. Ling Han menjentikkan jarinya.
Ayo pergi, Hun Yu melompat maju dengan riang, meraih telinga kelinci yang panjang dan menyeretnya bersamanya. Ah, kau menyalahgunakan binatang, teriak kelinci. Mu Fei Yao memandang dengan mata lebar dan ekspresi penuh kejutan. Ketika dia pertama kali melihat Ling Han, kekuatan pihak lain sangat lemah. Dia bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Sekarang, dia baru saja melangkah ke tingkat bunga mekar, tetapi pihak lain telah tumbuh ke ketinggian yang dia hanya bisa memandang ke atas. Memikirkan dirinya dipukuli oleh Ling Han, wajahnya yang cantik tidak bisa tidak menjadi panas secara bertahap, dan bagian belakangnya juga tampak sedikit gatal. Ling Han kembali ke ibu kota Kekaisaran Bulan Ungu. Perjalanan pulang ini memakan waktu hampir 10 hari. Ma Duobao seharusnya menyelesaikan masalah totem, dan akan menuju ke pertempuran terakhir dengan 5 sekte besar. Dia tidak akan mau ketinggalan pertunjukan yang begitu bagus. Benar saja, ketika dia kembali ke istana, gambar virtual pedang bisa dilihat di atas istana totem. Ling Han bisa merasakan bahwa saat ini, pedang ini telah memadatkan sejumlah besar kekuatan kehendak rakyat, cukup untuk menekan pembudidaya tiar bunga mekar. Sungguh menakjubkan itu baru beberapa hari. Namun, pendirian Kekaisaran Bulan Ungu jauh lebih awal dari Kekaisaran Ling Besar. Sekarang, itu hanya untuk membiarkan orang-orang bangsa memiliki target atau objek karena kepercayaan mereka. Secara alami, mudah untuk menyingkat kekuatan hati rakyat. Dalam beberapa hari, totem telah naik ke ketinggian yang cukup. Negara tengah sudah besar, dan tingkat seni bela diri secara keseluruhan sangat tinggi. Mungkin tidak akan butuh waktu lama bagi totem ini untuk menyaingi Void Tier hancur. Ho, saudaraku yang kecoklatan, seperti yang aku pikirkan, setelah membentuk negara yang nyata, hanya dengan negara tengah saja yang begitu besar, hampir cukup untuk mengisi diriku hingga titik puncak. Ma Duobao menghela nafas. Ling Han mengerutkan kening, dan berkata, "Saudaraku Ma, Anda telah mengolah kembali tubuh, tetapi masih tidak dapat bertahan seperti kekuatan bangsa yang kuat." Seberapa besar kekuatan bangsa dapat bertahan ditentukan oleh dua aspek. Satu adalah tingkat kultivasi Anda sendiri, dan yang lainnya memiliki tubuh yang kuat secara tirani. Ketika datang ke tingkat budidaya, saya sudah berada di lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, dan dengan demikian, tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Tubuhku telah mencapai ketangguhan logam mulia level 10, tetapi itu juga batasnya. Ma Duobao menggelengkan kepalanya, tampak agak menyedihkan. Namun kemudian, dia langsung tersenyum. Namun, dibandingkan dengan yang terakhir kali, kekuatan bangsa yang bisa kutampung kali ini setidaknya 2 kali lipat. Seharusnya ada 30% peluang sukses untuk membelah langit, hanya 30%. Ling Han terkejut. Pertama, itu karena kekuatan Ma Duobao, mengingat kecakapan pertempurannya jelas lebih dari 15 bintang. Selain itu, tubuhnya telah mencapai ketangguhan logam mulia level 10, yang membuatnya praktis tak terkalahkan dan setara di dunia ini. Memiliki kekuatan dan tubuh seperti ini, ditambah dengan kekuatan bangsa, tingkat keberhasilan membelah langit masih hanya 30% ini sungguh menakjubkan. Bagaimana kalau itu dia? Ling Han berpikir pada dirinya sendiri bahwa selama tingkat budidayanya dapat mencapai Shattering Void Tier, maka tubuhnya akan dapat mencapai tingkat Divine Metal, dan kekuatan bangsa yang bisa ditampungnya akan jauh melebihi Ma Duobao. Dan kecakapan bela dirinya sendiri tidak kalah. Membandingkan mereka berdua, berapa tingkat keberhasilannya untuk membelah langit? Chapter 826. Menyerbu ke Sekte Pedang Surga. Kakak Ma, jika masalah ini tidak bisa dilakukan, mengapa tidak menyerahkannya padaku? Ling Han membuat gerakan memotong ke langit. Bukan lelucon untuk membelah langit. Langit dan bumi memiliki rohnya, yang setara dengan tubuh yang mandiri. Selama ini jalannya, itu tidak akan memungkinkan integrasi tubuh baru lain, bahkan jika itu adalah ketinggian. Ini adalah alasan lebih baik memerintah di neraka daripada melayani di surga. Memang, membelah langit bisa sukses, tetapi bagaimana jika gagal?
itu benar-benar akan memicu kemarahan surga dan bumi dengan pelaku disambar petir. Kalau tidak, bagaimana kekaisaran bulan ungu bisa dihancurkan di masa lalu? Jika lebih buruk menjadi terburuk, mereka bisa mencoba lagi setelah periode waktu tertentu. Coba lagi, dan mungkin mereka berhasil sekali saja. Ketika mereka tidur, itu akan berlangsung selama beberapa milenium. Mungkin ini adalah niat mereka untuk menghindari balas dendam dari surga dan bumi. Ma Duobao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada banyak waktu tersisa untuk kita. Jika kita menunggu sampai ada pergerakan dari atas, maka kita pasti akan kehilangan inisiatif. Dewa abadi akan datang ketika tiba saatnya untuk meramu pil kebon. Sementara dewa turun hanya akan terbatas pada Shattering Void Tier. Kehebatan pertempuran mereka benar-benar hebat dan pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk dibunuh. Jika ada banyak orang yang bergegas keluar di tengah-tengah pertempuran, lalu bagaimana Anda membelah langit? Ling Han mengangguk. Yang kurang dari mereka sekarang adalah waktu. Anda membaca di Beox Novel. Terima kasih. Keesokan harinya, mereka telah mendirikan kemah dan bergerak maju untuk berperang dengan 5 sekte besar. Dari sudut pandang manusia, ada ribuan mil yang memisahkan 5 sekte besar, jauh melampaui batas yang masuk akal. Namun, di mata elit Shattering Void Tier, jarak kecil ini hanya perjalanan 1 hari. Dengan demikian, 5 sekte besar sangat dekat satu sama lain, yang membuat saling mendukung satu sama lain menjadi sangat mudah. Ketika Ma Duobao tiba di garis depan, 7 raja yang tersisa telah berkumpul. Mereka bergabung dengan dia dan Raja Bulan, dan kemudian berangkat menuju Sekte Pedang Surga. Tak perlu dikatakan, para elit dari 5 sekte besar pasti akan berkumpul di Sekte Pedang Surga untuk pertempuran yang menentukan dengan Kekaisaran Bulan Ungu. Selain Raja Astral Surgawi, Raja Bulan dan Raja Api, 5 raja lainnya adalah Raja Air Besar, Raja Gunung Kehakiman, Raja Matahari Bening, Raja Emas Murni, dan Raja Perdamaian Satu yang mewah. 8 dari mereka adalah elit hancur Tier Void dengan kecakapan pertempuran 15 bintang, mengerikan tangguh. Sepanjang jalan, jelas ada orang yang mencoba menghentikan kemajuan mereka. Namun, 8 raja hanya perlu menyerang dengan santai, dan mereka secara alami akan menyapu melewati rintangan, langkah demi langkah menekan ke arah gerbang utama Sekte Pedang Langit. Tidak banyak orang di pesta mereka. Selain kelompok Ling Han yang terdiri dari 3 orang, Ma Duobao hanya membawa 8 raja dan 1000 pasukan elit. Namun, masing-masing dari 1000 ini semuanya adalah pembudidaya tingkat tinggi surga. Selain itu, mereka juga ahli dalam serangan gabungan seni formasi, dan kecakapan pertempuran mereka cukup untuk menyaingi kultivator tier Shattering Void Tier tingkat tinggi. Para murid dari Sekte Pedang Langit dikalahkan saat mereka melanjutkan perjalanan. Segera, tentara tiba di depan gerbang utama Heaven's Sword Sect. Mereka tidak bisa melanjutkan lebih jauh, karena ada formasi pelindung di tempat. Serahkan padaku, Pure Golden King keluar, mengacungkan tombak emas. Dia memegangnya di dadanya, sementara matanya berubah menjadi 2 bintang emas. Di ujung tombak, kekuatan terkondensasi menjadi bola cahaya. Pada awalnya itu hanya seukuran telur, tetapi tidak peduli sekeras apapun ia mencoba mengembunkan kekuatan, itu hanya berubah menjadi ukuran semangka, dan tidak akan bertambah besar. Ling Han menyaksikan sementara darahnya mulai dingin. Kekuatan dari serangan yang satu ini akan sangat menakutkan. Di antara 3 gaya asal hitam, tipe terakhir disebut Breaking Limits, di mana seseorang perlu diam dan mengumpulkan kekuatan selama beberapa menit. Setelah serangan itu diluncurkan, itu akan memanfaatkan kekuatan seluruh orang. Ketika digunakan dalam pertempuran, itu hanya akan menjadi tindakan mencari kematian. Namun, jika itu digunakan untuk menghancurkan formasi pelindung, ini memang langkah yang cerdas. Apakah ada pertahanan yang tidak bisa dipecahkan di dunia ini? Tidak ada yang bisa dipecahkan. Jika tidak pecah, satu-satunya penjelasan adalah bahwa tidak ada kekuatan yang cukup telah diberikan. Karenanya, nama Breaking Limits benar-benar berlaku. Serangan oleh Pure Golden King ini akan memiliki efek yang sama meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Dia tidak akan pernah menggunakannya untuk melawan musuh selama pertempuran. Namun,
Mengingat bahwa ia sekarang memiliki perlindungan kawan, ia secara alami tidak ragu untuk secara perlahan mengumpulkan kekuatan untuk meledakkan serangan yang paling kuat. Setelah setidaknya 5 menit, Pure Golden King akhirnya mengambil langkah maju. Namun, dengan satu langkah ini, dia sudah datang di depan penghalang pertahanan yang diciptakan oleh formasi. Dia membidik dengan tombaknya. Ujung tombak menunjuk ke arah formasi pertahanan, dan tiba-tiba ada kecemerlangan yang tak ada habisnya. Begitu menyilaukan sehingga mata orang-orang di sekitarnya bahkan tidak bisa terbuka. Boom! Tanah bergetar. Heaven's Sword Mountain juga bergetar ketika penghalang pertahanan hampir runtuh, tetapi akhirnya stabil. Sekuat Pure Golden King, satu tembakan kekuatan yang kental selama 5 menit ini sebenarnya tidak menembus formasi pertahanan. Hahaha. 7 raja lainnya tertawa terbahak-bahak, mereka semua menjadi kacau dan tidak peduli untuk menjaga citra mereka. Owl ke-7, Anda memang mengalami kemunduran. Bagaimana bisa kamu tidak menghancurkan formasi pertahanan dengan satu tembakan? Apakah kamu menggunakan terlalu banyak upaya tadi malam? Hei, anak muda perlu tahu bagaimana mengendalikan diri. Jangan selalu melakukan hal-hal itu sepanjang hari. Satu demi satu, ke-7 raja mencemoohnya tanpa ampun. Ekspresi Raja Emas Murni menjadi serius. Dia berkata, formasi ini memang jauh lebih kuat daripada ketika kita pertama kali datang. Ma Duobao membuka mulut untuk berbicara, membantu pengikut kepercayaannya karena malu. Ini normal. Setelah dikalahkan oleh kami di masa lalu, 5 sekte besar akan dengan susah payah berusaha untuk memperkuat formasi pertahanan. Karena itu, adalah hal yang normal jika subjek sayangku tidak dapat menembus formasi ini. Itu baru saja memblokir satu pukulan dariku. Biarkan saya coba lagi, dan dalam waktu 1 hari, saya pasti akan menghancurkan formasi ini. Raja Emas Murni mendengus, tidak menyerah. Tidak ada banyak waktu bagimu untuk dihabiskan. Biarkan aku yang melakukannya. Suster keempat, biarkan aku melakukannya. Raja Emas Murni menolak untuk menyerah karena ini bukan lelucon, ini adalah masalah menyelamatkan muka. Apa, kamu pikir kamu bisa mendurhakai aku hanya karena kamu sedikit lebih kuat sekarang? Haruskah aku memberimu pelajaran dengan benar? Raja Bulan menjilat bibir merahnya, dan matanya yang menawan berubah lembut, mengeluarkan aura berbahaya. Raja Emas Murni segera menjadi takut. Seseorang tidak dapat dibodohi oleh keanggunan suster keempat dan penampilan seorang wanita yang memikat, karena emosinya sangat meledak-ledak. Dia bahkan berani memukul yang mulia, apalagi dia. Jika dia menghitung berapa kali dia dipukuli di masa lalu, itu pasti akan memberinya trauma. Baik, biarkan aku melakukannya. Ma Duobao berjalan keluar dengan perut besarnya dan tersenyum. Tidak apa-apa untuk tidak merusak formasi ini. Bagaimanapun, kita hanya harus melewatinya. Hanya membuat pembukaan akan berhasil. Bukankah ini berarti kita harus masuk? Yang mulia, kebutuhan Anda benar-benar terlalu rendah. Raja Bulan langsung menentangnya. Itu benar. Bos, itu tidak cukup mendominasi. Lebih baik untuk menghancurkannya. 7 raja lainnya menambahkan. Ma Duobao tertawa dengan ekspresi ramah. Mata kecilnya menyipit menjadi bulan sabit. Dia berkata, Raja-raja terkasihku, apakah Anda menanggung ketidakpuasan terhadap saya? 8 raja segera menggelengkan kepala mereka, dan menjawab serempak, tidak, dia pasti bercanda. Bos mereka biasanya berbicara dengan sangat sopan, tetapi begitu dia serius, dia menjadi orang yang akan menghancurkan para dewa dan menjatuhkan Buddha jika mereka menjadi penghalang di jalannya. Sejak awal, siapa di antara mereka yang bukan orang yang kejam? Namun, bukankah mereka masih dikalahkan oleh Ma Duobao? Ini bagus jika tidak ada kata Ma Duobao. Semua tersenyum. Dia dengan santai membelai beberapa jari, kuang, dan penghalang pertahanan formasi segera mengungkapkan celah. Kesenjangan dipotong menjadi celah besar, cukup untuk mengakomodasi tentara. Sangat kuat, dalam hatinya, Ling Han tercengang. Sebelumnya, Raja Emas Murni ingin menghancurkan formasi, sementara Ma Duobao hanya membuat sebuah bagian.
kesulitannya tidak bisa dibandingkan, tetapi memiliki kekuatan destruktif dengan hanya beberapa pukulan santai. Sangat masuk akal bagi Maduo Bao untuk menjadi bos dari Eight Kings. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Sekte Pedang Surga sudah dekat. Chapter 827. Taruhan. Kapan terakhir kali dia datang ke Sekte Pedang Surga? Ling Han tidak bisa membantu tetapi terlihat bingung seolah-olah dia telah kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Dia diundang oleh Kaisar Pedang dan datang ke sini untuk membuat pil alkimia. Disinilah ia berhasil menipu 3 teknik asal hitam dari Kaisar Pedang. 10.000 tahun telah berlalu, dan tampaknya tidak ada yang berubah sama sekali di sini. Itu tampak seperti itu terlihat bertahun-tahun yang lalu. Terompet berbunyi, dan banyak orang terbang keluar dari berbagai tempat di pegunungan. Formasi hebat gunung perlindungan ini telah rusak, sehingga setiap anggota dari 5 sekte secara alami pindah. Aura elit yang kuat berombak-ombak sangat menakutkan. Jika orang-orang ini menggabungkan pasukan mereka dan menyerang pada saat yang sama, akankah ranah ini runtuh secara instan? Namun, seharusnya tidak sejauh itu dengan keberadaan mata surgawi Dao. Itu pasti akan mengganggu untuk menjaga stabilitas ranah ini. Bagi mata surgawi Dao, selama peraturan kerajaan ini tidak dihancurkan, maka tidak peduli berapa banyak orang yang kau bunuh, itu tidak akan peduli. Azure Phoenix Divine Empress, Beast Snake King, dan yang lainnya semua ada di sini. Setelah memperkirakan dengan cermat, elit Shattering Void Tier di sini sebenarnya berjumlah ratusan, yang membuktikan bahwa 5 sekte besar memang mengungkapkan semua kartu mereka, bermaksud untuk bertarung sampai mati dengan Kekaisaran Bulan Ungu di sini. Setelah pertempuran ini, dunia akan damai. Perasaan tidak percaya muncul di Ling Han. Ini agak terlalu mudah, bukan? Tapi ketika dia memikirkannya lagi, Kekaisaran Bulan Ungu memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika Maduo Bao sendiri tidak bergerak, 8 raja sudah meronta-ronta 5 sekte. Pada akhirnya, mereka hanya bisa terjebak di sini dan menjaga bagian terakhir dari wilayah ini. Bahwa pertempuran terakhir akan terjadi sekarang tampaknya dapat dimengerti. Para tamu terhormat telah datang dari jauh. Maafkan kami karena tidak keluar untuk menerima Anda. Seorang pria tua yang tampak sangat ramah berjalan keluar. Dia tinggi dan ramping, dengan kepala penuh rambut putih dan janggut putih. Mengenakan pakaian dari kain kasar dan rami, dia tampak dipenuhi dengan udara seperti orang bijak. Ketika dia berjalan keluar, bahkan orang-orang seperti Raja Pedang dan Permaisuri Surgawi Phoenix Azure diam-diam mengambil langkah mundur untuk mengimbangi posisinya. Sekarang, mereka yang bisa berdiri bersama dengan pria tua ini adalah 4 tua-tua berambut putih yang sama, 3 pria dan 1 wanita. Mereka benar-benar barang antik, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa vitalitas mereka menurun. Sangat aneh. Kelima sekte jelas memiliki time liquid dan bisa menutup penyimpangan energi kehidupan mereka. Setelah perhitungan, mereka bisa naik ke alam abadi dan memiliki terobosan lain. Setelah mereka menjadi dewa, masa hidup mereka akan mendapatkan peningkatan yang menakutkan. Apakah ini dimaksudkan untuk menghadapi musuh yang kuat seperti kita? Hakim Mountain King menyeringai. Tidak mungkin untuk menembus menjadi dewa di dunia ini. Jadi, semakin banyak waktu yang Anda habiskan, semakin mungkin untuk maju lebih jauh di level Shattering Void Tier, meningkatkan kecakapan pertempuran Anda menjadi 15 bintang, 16 bintang, atau bahkan lebih, lanjut Flame King. Namun, 14 bintang akan menjadi tonggak sejarah, dan melanggar setiap bintang berikutnya akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Bahkan elit Void Tier Shattering hanya memiliki sedikit lebih dari 1000 tahun kehidupan. Jadi bagaimana jika Anda menghabiskan seluruh hidup Anda untuk belajar dan meneliti? Bakat Anda adalah kebenaran yang dingin dan sulit. Jika Anda hanya mampu mencapai 12 bintang kekuatan pertempuran di puncak hidup Anda, maka bahkan sampai Anda mati usia, tingkat tertinggi Anda akan paling banyak 14 bintang. 8 raja menyampaikan komentar mereka satu demi satu, benar-benar acuh tak acuh dan memperlakukan kelima tetua ini seolah-olah mereka adalah udara kosong.
aku sudah lama mendengar bahwa 8 raja adalah pahlawan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teknik surgawi mereka tidak terkalahkan. Hari ini, aku akhirnya melihatnya sendiri. Barang antik tua itu sebelumnya juga tidak marah. Alih-alih, dia tersenyum, dan bertanya, mengapa kita tidak memasang taruhan sendiri? Hanya sekelompok pecundang, apa hakmu untuk membuat taruhan dengan kami? 8 raja mencibir. Apakah kamu takut? Pria tua itu memprovokasi. Meskipun roh heroik dari 8 raja mencapai awan, mereka pasti tidak akan bertindak gegabah. Tidak ada yang menjawab. Mereka datang untuk berurusan dengan 5 sekte, dan bukan untuk beberapa jenis taruhan. Namun Maduo Bao tersenyum, dan bertanya, taruhan macam apa? Kita semua adalah pembudidaya, jadi taruhannya secara alami menyangkut kemampuan. Orang tua itu tersenyum. Kedua belah pihak akan mengirim 9 orang untuk bertarung 1 lawan 1. Sisi yang memenangkan 5 putaran akan memenangkan taruhan ini. 8 raja menatap kosong. 9 putaran? Apakah kamu yakin? Mungkinkah Anda tahu bahwa mereka 8 raja bersama dengan Maduo Bao tepatnya 9 orang, dan kebetulan menjadi kekuatan pertempuran terkuat dari Kekaisaran Bulan Ungu? Jenis pertarungan 1 lawan 1 ini praktis merupakan kostum kuat dari Kekaisaran Bulan Ungu. Menggunakan kelemahan seseorang terhadap kekuatan lawan mereka, apakah mereka begitu bodoh? Tetapi, ada begitu banyak rubah tua yang licik di dalam 5 sekte, bagaimana mungkin mereka semua bodoh? Maduo Bao terus bertanya, apa yang terjadi jika kita menang? Dan apa yang terjadi jika kita kalah? Ini adalah kunci dari masalah ini. Jika mereka kalah, dan konsekuensinya praktis tidak berbahaya, maka mereka hanya akan melanjutkan taruhan. Orang tua itu berkata, jika kita kalah, kita akan menyerah pada Kekaisaran Bulan Ungu, dan kamu dapat melakukan apa yang kamu suka dengan kami. Dengan kata-kata ini, bahkan 8 Kings dipindahkan. Apakah mereka tidak melakukan hal lain? Menjadi idiot, atau ditendang oleh keledai? Maduo Bao tersenyum tipis, tampak benar-benar tidak peduli, dan bertanya, lalu bagaimana jika kita kalah? Dalam 100 tahun, kalian semua tidak harus pergi ke senjata. Pria tua itu mengangkat 1 jari tegak. Kondisi taruhan ini praktis sangat tidak adil. Jika 5 sekte hilang, hidup atau mati mereka akan sepenuhnya terserah mereka. Tetapi jika Kekaisaran Bulan Ungu hilang, mereka hanya tidak akan bisa pergi ke senjata selama 100 tahun. Bagi orang biasa, 100 tahun adalah seluruh hidupnya. Tetapi untuk Shattering Void Tier, 100 tahun hanya bisa dianggap setara dengan 10 tahun dari umur normal. Maduo Bao tampak bingung. Satu-satunya hal yang harus diandalkan oleh 5 sekte adalah jumlah Shattering Void Tier mereka. Seperti kata pepatah, sejumlah besar semut dapat membunuh seekor gajah, kekuatan datang dari angka. Namun, dia secara alami tidak takut. Selain dia sendiri, tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatannya mencapai. Sekarang, 5 sekte telah menyerahkan keunggulan numerik mereka, dan menginginkan pertempuran 1 lawan 1 dengan mereka. Kasihan sekali mereka, apa alasan dibalik tindakan mereka? Pria tua itu mengangkat 1 jari lagi, tersenyum, dan berkata, namun, kami memiliki 1 syarat. Jadi ini poin utamanya, dan itu adalah Yang Mulia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Maduo Bao tidak bisa berpartisipasi. Ini memang menyebabkan Kekaisaran Bulan Ungu kekurangan seorang pejuang yang sangat kuat, tapi masalahnya di sini adalah 8 raja praktis tak terkalahkan. Sejauh ini, selain dari laba-laba perak raksasa di tambang kuno Fire Country dan Yi Suang-Suang, seharusnya tidak ada yang hidup dengan 15 bintang kehancuran tier Void Tier dari pertempuran, kan? Bahkan jika 5 sekte berhasil mendapatkan 2 makhluk terhormat ini untuk membantu mereka, dan 8 raja kehilangan 2 putaran, bukankah masih ada 6 putaran yang dijamin akan menang? Aneh sekali, apakah kamu berani? Tanya jenderal tua itu. Maduo Bao bersenandung sedikit, lalu mengangguk, dan berkata, baiklah, saya setuju dengan taruhan ini. Sisi lain memiliki lebih dari 100 Elite Void Tier Shattering, setelah semua. Selama beberapa dari mereka berhasil melarikan diri dengan sukses,
dan melakukan malapetaka dan kehancuran di dunia yang lebih luas, itu sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan luar biasa pada kekuasaan bangsa. Jadi, jika dia bisa menaklukkan pasukan musuh tanpa benar-benar pergi ke senjata, itu akan menjadi strategi terbaik. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Jika begitu, maka di babak pertama, kita pertama-tama akan mengirim seseorang, dan putaran berikutnya akan menjadi giliran Anda. Dengan cara ini, kita akan bergiliran. Bagaimana dengan itu?" "Setuju," Ma Duobao menyetujui. "Anyun, kamu akan bertarung di babak pertama," kata pria tua itu. "Ya," jawab Raja Pedang. Dia berjalan di udara dan berhenti sekitar 100 tahun di atas puncak gunung, dan bertanya, "8 raja, siapa di antara kalian yang akan bertarung denganku?" "Aku akan pergi." Raja Lunar naik ke langit juga, dan berdiri di tingkat yang sama dengan Raja Pedang. Di babak pertama ini, jelas bahwa Kekaisaran Bulan Ungu pasti akan menang. Raja Pedang memang sangat kuat. Dia telah memahami Sword Heart, tetapi dia belum mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Kecakapan pertempurannya belum mencapai 11 bintang. Jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Raja Lunar? Ini adalah pertarungan antara dua lawan yang berada di dua level yang sama sekali berbeda. Tolong, Raja Pedang tidak takut, meskipun dengan segel pedang terbentuk di jari-jarinya, dia tampak anggun dan siap. Chapter 828. Penguatan kejutan. Setelah bertukar salam, Raja Pedang segera menunjukkan kekuatannya, melepaskan serangan pedang. Justru 10.000 teknik kembali ke satu, yang diringkas menjadi pedang rai sepanjang 300 meter, menebas ke arah Raja Bulan. The Lunar King, bagaimanapun, tampak benar-benar tidak peduli, mengulurkan tangan dan meraih Sword King's Sword Rai. Dia mengepalkannya, dan pedang rai langsung hancur, berubah menjadi potongan tak berujung dan jatuh. Dia mengangguk dan berkata, "Bakatmu tidak buruk." Setelah mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, berkultivasi dengan giat selama 100 tahun untuk meningkatkan kecakapan pertempuran, Anda dapat mencoba mencapai 15 bintang kecakapan pertempuran. Ini adalah evaluasi yang sangat tinggi setidaknya sampai sekarang. 15 bintang Shattering Void Tier adalah kecakapan pertempuran terkuat. Ma Duobao belum benar-benar menunjukkan tangannya, sementara Helian Tianyun adalah kemuliaan dari banyak tahun yang lalu, dan paling-paling hanya kembali ke tier bayi spiritual sekarang. Ling Han mengakuinya di dalam. Mereka yang mampu memahami inti seni bela diri adalah bakat yang luar biasa, dan sangat mengesankan dalam pertempuran di tingkat yang sama. Raja Pedang tidak menjawab. Dia sudah terkenal sejak lama, menjadi elit terbaik di dunia. Tetapi sekarang, meskipun itu adalah pujian, bagaimana mungkin dia senang diperlakukan seperti seorang junior? Dia mengayunkan pedangnya, pedang Ki mengesankan, bersinar di atas dunia, bahkan langit dan bumi memucat, dan hanya pedangnya yang menari di antara langit dan bumi seolah-olah itu dapat membelah mereka berdua. Kuat. Dia sangat kuat, sayangnya, lawannya adalah Raja Bulan. 4 bintang dari celah kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh segala upaya dan cara memaksakan. Raja Bulan dengan santai menamparkan lampu pedang yang datang menyerangnya, dengan mudah memadamkannya. Setelah bertukar sekitar 100 gerakan, Raja Bulan akhirnya menjadi serius, dan menembak Raja Pedang turun dari langit dengan satu tamparan, membuatnya kehilangan kekuatan pertempuran sepenuhnya. Pertempuran pertama, Purple Moon Empire menang. Kali ini, giliran Kekaisaran Bulan Ungu untuk mengirim seseorang ke pertempuran. Raja Api mengambil ladang, sementara sisi lain mengirim Azure Phoenix Divine Empress. The Azure Phoenix Divine Empress secara tak terduga adalah yang pertama mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Kecakapan pertempuran normalnya mencapai 11 bintang, dan dia juga memiliki keunggulan garis keturunannya saat sayapnya melebar. Kecakapan pertempurannya meroket ke 13 bintang. Ini sangat mengerikan, dia bisa menabrak klan Kerajaan Laut Utara sendirian. Namun, melawan Raja Api, ini tidak cukup, dan segera dia dikalahkan, menambahkan kekalahan kedua di sisi 5 sekte besar.
Ling Han berpikir bahwa 5 sekte akan mengirim beberapa ahli misterius di babak kedua. Sebagai contoh, seorang elit dari suku laut, klan kekaisaran mereka mungkin memiliki elit tertinggi 15 bintang. Tapi, dari penampilannya sekarang, pihak lain sepertinya sudah menyerah. Ini benar-benar mati. 5 sekte besar memiliki akar yang dalam di alam surgawi, jadi bagaimana mereka bisa menyerah begitu mudah? Pasti ada sesuatu yang aneh. Ling Han menyebar kesadaran surgawi dalam upaya untuk mencari tahu apakah 5 sekte besar mengambil keuntungan dari situasi untuk meletakkan formasi pembunuhan, hanya menggunakan taruhan untuk membeli waktu dan pada kenyataannya mencoba membunuh mereka semua dalam satu kali jalan. Mereka tidak merusak apapun, kata Ma Duobao. Dia juga memiliki tatapan bingung. Ling Han jelas mempercayai penilaiannya. Meskipun Ma Duobao hampir tidak pernah menunjukkan kekuatannya, Ling Han percaya bahwa Ma Duobao jelas merupakan pakar nomor 1 dunia pada tahap saat ini satu-satunya. Di masa depan, Helian Tianyun harus bisa membandingkan melawan Ma Duobao, dan setelah dia sendiri maju ke Shattering Void Tier, dia juga tidak akan takut dengan musuh. Bahkan peningkatan kekuatan menara hitam dapat membuatnya menang seketika. Tapi sekarang, Ma Duobao jelas merupakan yang terkuat di dunia. Dan karena dia mengatakan tidak ada penyergapan, maka pasti tidak ada penyergapan. Segera, 2 pertempuran lagi berakhir. The Heavenly Astral King dan Grand Water King masing-masing menambahkan kemenangan pada Purple Moon Empire. Sekarang, setelah 5 sekte kalah 1 pertandingan lagi, tidak perlu bertarung lagi, karena mereka akan kehilangan 5 pertandingan. Apakah itu semudah itu? Hehe. Itu datang ke pertandingan kelima secepat itu. Orang tua dari sebelumnya batuk dan berkata, "Zuo Qifang, kamu ambil pertandingan ini." Kerumunan terpisah ketika seorang anak muda berjalan keluar. Dia benar-benar muda, darah dan ki-nya kuat seperti tungku, membumbung langsung ke langit. Usia relatif pasti tidak akan melebihi 20 tahap ketika tubuh tumbuh. Jadi, bahkan jika dia berada di Shattering Void Tier, dia akan berusia paling tidak 200 tahun. Dan anak muda ini benar-benar berada di tier void hancur. Yang rendah hati ini adalah Zuo Qifang. Pemuda itu berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, tampak sangat acuh tak acuh. "Aku 19 tahun ini." Kata-kata itu cukup untuk melihat harga dirinya atau mengapa mengumumkan umurnya. "Saya adalah elit Shattering Void Tier pada usia 19. Jika saya tidak mengesankan, siapa?" Ling Han, Ma Duobao, dan 8 raja semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Elit Shattering Void Tier berusia 19 tahun terlalu konyol. Ling Han sedang berjalan menyusuri rute lama lagi, tapi dia sudah hampir 21 tahun sekarang, dan masih belum kembali ke Heaven Tier, dan setidaknya ada 2-3 tahun sebelum dia mencapai Shattering Void Tier. Namun, kecepatan Ling Han sudah lebih dari cukup cepat. Dia bahkan menekan kultivasinya sendiri untuk menghindari fondasi yang tidak stabil, yang akan memengaruhi kemajuannya di masa depan. Shattering Void Tier Elite berusia 19 tahun, apa-apaan, berapa banyak obat semangat yang dia ambil untuk mencapainya. Tier Void hancur seperti itu pasti macan kertas, dan siapapun di lapisan pertama Tier Void hancur bisa mengalahkannya. Ma Duobao menatap Zuo Qifang. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi sangat keras ketika dia berkata, "Orang ini di lapisan ke-9 dari Void Tier Shattering dan sangat kuat. Bahkan dia menggunakan 2 sangat, sehingga bisa dilihat betapa hati-hati dia." Kedelapan raja itu semua kaget. Meskipun agak sulit untuk menerima bahwa Zuo Qifang adalah elit muda penghancur Void Tier, memang ada beberapa obat surgawi yang memungkinkan orang untuk mencapai surga dalam satu ikatan. Namun, beralih dari lapisan pertama Shattering Void Tier ke lapisan ke-9, beberapa puluh tahun tidak akan lama sama sekali. Seorang bocah 19 tahun di lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, ini benar-benar mengejutkan. Siapa yang bisa membandingkannya dengan dia? Mungkin hanya Huniu, dia hanya 1 langkah dari Shattering Void Tier. Dengan keanehannya, pergi dari lapisan pertama ke lapisan ke-9 tidak akan memakan banyak waktu. Ada kemungkinan 99% baginya untuk mencapai puncak kemanusiaan pada usia 19 tahun.
Di dunia, sebenarnya ada orang kedua yang sama anehnya seperti Hun Yu. Siapa yang akan melawanku? Zuo Qifang mencela. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Justice Mountain King kesal dengan kesombongannya, jadi dia segera melompat keluar dan berkata, "Raja ini akan..." "Baiklah, aku akan memberimu petunjuk," kata Zuo Qifang dengan tinggi. Justice Mountain King tertawa karena sangat marah, dan berkata, "Kalau begitu mari kita bertarung di langit." "Tidak perlu. Satu langkah saja sudah cukup untuk menaklukkanmu. Tidak perlu membuang waktu," Zuo Qifang berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini jelas lebih arogan. Justice Mountain King langsung geram. Seluruh tubuhnya diikat oleh petir, sementara tangannya membentuk segel sebagai cahaya keemasan ditembak ke segala arah. The Thunderclap surga ke-9 dan segel pengganti tanah. Ling Han mengangguk ke dalam. 8 raja jelas tahu kekuatan mistik satu sama lain, dan setiap orang memahami tidak hanya satu. Zuo Qifang mengungkapkan tatapan ingin tahu, dan berkata, "Kekuatan mistis, hehe, aku agak tertarik melihat mereka." Dia sebenarnya masih memegangi tangannya. Kesombongan seperti itu berada di luar jangkauan berlebihan. Raja Gunung Keadilan mengeluarkan teriakan marah, dan sosoknya keluar. Dengan Zi, ia berubah menjadi kilat, bergerak sangat cepat. Setelah berubah menjadi kilat, kecepatannya sudah mengejutkan, dan di atas Tier Shattering Void berdiri di atas puncak umat manusia. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Tubuh Justice Mountain King meninggalkan afterimage di tempat aslinya, tetapi tubuh aslinya sudah menyerang di depan Zuo Qifang, meluncurkan segel tangan tepat di dada Zuo Qifang ketika serangkaian cahaya keemasan ditembakkan ke segala arah. Peng, saat Earth Overturning Seal ditekan, Zuo Qifang langsung hancur berkeping-keping. Bagi elit Shattering Void Tier, membelah menjadi beberapa hanyalah membelah menjadi beberapa, tidak memiliki hubungan dengan kematian sama sekali. Dia benar-benar bisa mengubah tubuhnya, tetapi dia pasti akan menderita cedera berat. Kemudian, pertempuran ini jelas akan menjadi kekalahannya, yang berarti bahwa taruhan akan hilang. "Hehe, sedikit menarik, tapi masih belum cukup cepat," suara Zuo Qifang terdengar. Tubuhnya benar-benar utuh. Tubuh yang hancur juga merupakan afterimage. Chapter 829. Kekalahan berturut-turut. Ekspresi ke-8 raja berubah secara drastis pada saat yang bersamaan, sementara sorakan sorai yang menggelegar terdengar dari sisi 5 sekte besar. Zuo Qifang berdiri tegak, tangan di belakang, dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kamu lebih cepat? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menangkapku." Ekspresi Hakim Gunung King berubah tajam. Evaluasi Ma Duo Bao tentang orang ini sangat kuat, menggunakan 2 sangat. Meskipun Zuo Qifang hanya menunjukkan kecepatannya yang menakutkan sejauh ini, kecakapan pertempurannya mungkin juga tidak lemah, atau dia tidak akan layak untuk dievaluasi oleh Ma Duo Bao. Justice Mountain King menyilangkan kedua tangan saat kehadiran yang tak ada habisnya beredar. Kekuatan hukum, Zuo Qifang mengerutkan kening. Nah, itu agak bermasalah. Satu langkah tidak bisa menyelesaikan masalah. Jika dia mengatakan itu sebelumnya, semua orang tidak akan percaya padanya. Mengalahkan 8 raja adalah hal yang sama sekali tidak realistis, dan Anda masih ingin mengalahkannya dalam satu gerakan? Tetapi setelah dia menunjukkan kecepatan yang mencengangkan, kata-katanya tiba-tiba terasa lebih berat, dan orang-orang hanya bisa bertanya-tanya. Mungkin dia benar-benar sangat kuat. Lagi pula, dari 15 bintang ke depan, masih ada 5 dari 20 bintang. Mengapa dia tidak bisa berada di 16 bintang, 17 bintang, 19 bintang, atau bahkan 20 bintang? Justice Mountain King berteriak dengan kasar, dan ketika kilat berkedip, dia menyerbu ke arah Zuo Qifang lagi dengan segel tangan emas yang berkibar di langit. Zuo Qifang hanya menggeser kakinya untuk menghindar, terseret bebas melalui jajaran cahaya keemasan. Namun, Justice Mountain King juga menggunakan kekuatan hukum saat ini. Tidak seperti Ling Han, yang hanya bisa menyebarkannya dengan tangan kirinya. Garis terbentuk dan perlahan-lahan menjalin ke web, menyelimuti Zuo Qifang. Tarik, Justice Mountain King mengerang,
menarik jaring hukum seolah-olah menangkap ikan. Zuo Qifang tidak punya tempat untuk lari. Namun, Zuo Qifang tersenyum tipis, mengulurkan jari dan menekannya ke depan. Buka, Weng. Cahaya redup berkedip di jarinya ketika jaring hukum segera membelah, dan dia berjalan keluar tanpa tergesa-gesa sambil tersenyum, dan berkata, itu akan dihitung sebagai satu gerakan, dan aku akan menggunakan satu gerakan lagi untuk menekanmu. Dia menyerang dengan jari lagi. Sebuah jari raksasa 3000 meter panjang langsung muncul di langit dan menekan ke arah Justice Mountain King. Saat jari raksasa menyapu, udara dinyalakan, dan semua hal dimusnahkan. 18 bintang, Raja Bulan dan raja-raja lainnya semua berteriak pada saat yang sama. Tampak tidak percaya di wajah mereka. Kekuatan serangan ini sebenarnya mencapai 18 bintang, Hong. Jari raksasa itu menekan, gunung-gunung runtuh dan tanah hancur, matahari bersinar memucat, dan banyak sekali bintang jatuh dari langit. Semua orang menjadi bisu. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan manusia? Bukankah ini kekuatan yang dilepaskan oleh makhluk surgawi? Namun, mata surgawi Dao tidak muncul, yang berarti bahwa ini masih merupakan serangan yang dilepaskan pada puncak kemanusiaan. Beberapa elit mengintervensi satu demi satu, menyapu debu di seluruh langit, namun tempat di mana Hakim Gunung King berdiri sudah menjadi kosong, dan tidak ada jejaknya atau potongan-potongan tubuhnya. Kami telah kehilangan pertempuran ini, kata Ma Duobao, memegang Raja Gunung Keadilan di tangannya. Jika dia tidak melakukan intervensi barusan, Hakim Gunung King mungkin akan terluka berat, jika tidak mati. 18 bintang melawan 15 bintang. Ini adalah perbedaan kekuatan yang luar biasa. Hehe, Zuo Qifang memandang Ma Duobao, dan berkata, kecakapan pertempuranmu seharusnya mencapai 20 bintang, kan? 8 raja marah sekaligus. Dia adalah bujukan mereka. Dan sementara mereka bisa menertawakan dan bercanda dengannya secara normal, mereka jelas tidak membiarkan orang lain tidak sopan kepadanya. Namun, Ma Duobao tidak menjawab, dan bertanya balik, Anda harus dari dunia surgawi, bukan? Anda juga menggunakan kekuatan hukum barusan, tapi itu sangat berbeda dari kekuatan dunia ini. Apa? Semua orang terkejut, dari dunia surgawi. Ini agak menjelaskan mengapa dia sudah berada di lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier ketika masih sangat muda dan mengapa kecakapan pertempurannya bahkan mencapai 18 bintang. Namun, masalahnya adalah, mengapa kerajaan surgawi menurunkan orang pada saat ini? Zuo Qifang tertawa keras, dan berkata, kami tidak bisa menyembunyikannya dari Anda seperti yang diharapkan. Itu benar, saya memang dari dunia surgawi, dan sangat ingin bertarung dengan Anda. Namun, 20 bintang kecakapan pertempuran, ini disebut kecakapan pertempuran ekstrim. Bahkan saya tidak memiliki kepastian untuk keluar tanpa cedera. Dia mengakuinya, jantung Ling Han berdebar kencang. Alasan mengapa 5 sekte merencanakan taruhan seperti itu tampak sangat jelas. Zuo Qifang jelas bukan satu-satunya yang turun dari alam surgawi. Ya, itu seharusnya 5, dan jika Ma Duobao ditendang ke samping, mereka bisa menjamin 5 kemenangan. Siapa yang mengira bahwa alam surgawi akan mengirim orang ke bawah untuk mengirim makhluk surgawi turun? Biaya yang dibayarkan terlalu besar, jadi hanya beberapa elit tier void hancur datang. Zuo Qifang menjelaskan dengan ramah. Tapi ini sudah cukup. Bagaimanapun juga, kita dari alam surgawi. Clear Solar King berjalan keluar, dan berkata, aku akan pergi putaran berikutnya. Siapa yang akan melawan raja ini? Siu, seorang gadis muda dengan mata berbentuk almond dan hidung seperti batu giok melompat keluar, juga mengejutkan muda, cantik seolah-olah dia keluar dari sebuah lukisan. Sosoknya ramping, pinggangnya yang kurus bisa dipegang dengan satu tangan, dan dadanya sedikit bergelombang, membentuk kurva yang elegan. Lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Tak perlu dikatakan, dia pasti juga seorang jenius dari alam surgawi, seorang jenius yang dilatih oleh 5 sekte alam surgawi. Sebagai perbandingan, para jenius ranah rendah seperti Su Xiuran, Kaisar Pedang Kecil, dan Dong Linger memucat dan tidak hanya sedikit. Sumber daya alam surgawi jelas jauh di atas yang dari alam rendah. Jika jenius terbaik yang dilatih tidak bisa mencapai standar seperti itu, maka itu akan salah, bukan?
Masalahnya adalah apakah kedua orang ini mewakili 5 sekte yang paling kuat di antara generasi muda atau tidak. Xiao Miaoyan, kata gadis muda itu dengan acuh tak acuh. Meskipun ekspresinya tenang, penghinaan mendalam bisa terlihat di matanya. Itu benar-benar penghinaan. Ranah yang lebih rendah, di matanya, adalah sinonim dari yang rendah. Hanya menjadi peternakan obat yang menyediakan pil realem itu jelas membuatnya meremehkannya. Clear Solar King jelas tidak berani ceroboh sama sekali, melepaskan langkah terkuat sekaligus. Dia tidak mempelajari petir ke-9 surga, tetapi tubuhnya berubah menjadi api, membentuk lautan api, berkedip ke arah Xiao Miaoyan. Itu bahkan lebih panas daripada matahari, memaksa banyak elit Shattering Void Tier untuk membatasi suhu tinggi dalam area yang ditentukan, atau kalau tidak itu pasti akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Xiao Miaoyan, bagaimanapun, tidak takut ketika dua sayap membentang di belakang punggungnya membentang setidaknya 300 meter menyelimutinya, sama sekali tidak terluka oleh nyala api yang tampaknya mampu membakar langit. Awan Phoenix Sekte, ya. Tidak diketahui apa yang mereka sebut di alam surgawi. Xiao Miaoyan menyerang, dan juga memiliki kehebatan pertempuran yang mengejutkan, menekan Clear Solar King dalam beberapa langkah dan mendapatkan satu kemenangan lagi. Selanjutnya, 5 sekte besar mengirimkan masing-masing 2 jenius muda, Chen Wenxi dan Yang Guan, dan mereka juga memiliki 18 bintang kecakapan pertempuran, membalikkan meja dan mencapai hasil imbang setelah putaran ke-8. Ada satu putaran terakhir. Jika Ma Duobao bisa bertindak, dia pasti akan menang, tapi pihak lain sudah menyusun skema, kecuali dia. Belum lagi bahwa 8 raja sudah mengambil bidang sekali, bahkan jika mereka bisa mengambil bidang lagi, apakah mereka akan menjadi jenius bidang surgawi? Yang rendah hati ini adalah Wu Gaoyuan. Siapa yang akan menjadi lawanku? Pejuang terakhir 5 sekte juga sangat muda. Dia mengenakan pakaian serba putih, dandanannya elegan. Ma Duobao dan 8 raja mengerutkan kening. Apakah mereka benar-benar akan kalah? Kehilangan ini akan menghasilkan pengasingan selama 100 tahun, dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya bisa terjadi. Pada saat itu, alam surgawi dapat membuka lorong, menurunkan makhluk surgawi sejati, dan apapun bisa terjadi. Mereka tidak mau dikalahkan. Aku akan pergi, kata Ling Han. Chapter 830. Aku akan pergi, kamu akan pergi. Berbicara itu mudah, tetapi Anda hanya di tingkat transformasi dewa, jadi Anda akan menyerah dengan mengambil bidang, bukan? Ini bukan lelucon. Jika Anda terlalu lemah, maka apalagi menerima satu serangan, Anda akan dimusnahkan hanya dengan aura musuh. Ma Duobao tidak percaya pada kehebatan Ling Han, tetapi percaya pada Ling Han sebagai pribadi. Dia hanya mengerutkan kening dan berkata, "Kamu yakin?" "Tentu." Ling Han mengangguk. "Baiklah." Ma Duobao tidak pernah melakukan hal-hal sembarangan. Dia segera mengangguk dan berkata, "Kamu akan mengambil pertandingan terakhir." Saudara Han. Zhu Xuan'er menarik tangan Ling Han, khawatir melukis di wajahnya. Lawan itu bukan orang normal, tetapi seorang jenius dari alam surgawi yang dapat memandang rendah elit generasi yang lebih tua, bahkan seorang elit super seperti Raja Bulan tidak bisa menyainginya. Ling Han mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Ling Han, lakukan yang terbaik. Hu Niu melambaikan tangan kecilnya, bersorak untuknya. "Pukul dia, jangan beri paman kelinci wajah apapun," teriak kelinci di samping. Ling Han berjalan dengan langkah besar, dan berkata, "Pertempuran ini, saya telah menerima." Di sisi 5 sekte, semua orang tidak bisa menahan tawa keras. Anda, seorang prajurit tier transformation belaka, benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu? Bukankah itu mencari kematian? Belum lagi Shattering Void Tier 18 bintang kecakapan pertempuran, elit Shattering Void Tier normal bisa dengan mudah memukulnya hingga mati. Apakah ini cara Purple Moon Empire untuk menyerah? Memang, Ma Duobao tidak bisa mengambil ladang, jadi siapapun yang mengambil ladang hanya akan menderita kekalahan. Semua tetap sama, tidak peduli siapa itu.
ekspresi Bisnack King berubah ketika dia berkata, anak ini tidak bisa diremehkan. Kemampuan bertahannya sangat kuat, setidaknya ketika dia menepuk dengan telapak tangannya. Tidak ada yang terjadi pada Ling Han. Kemampuan bertahan seperti itu benar-benar menakutkan. Karena masalah itu agak memalukan, dia tidak pernah memberitahu siapapun, dan bahkan membuat Su Xiuran tutup mulut. Jadi sekarang tidak ada yang tahu bahwa fisik Ling Han sebenarnya sebanding dengan logam langka tingkat ke-10. Kamu, Wu Gaoyuan, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dengan status bangsaku, bagaimana kamu bisa fit untuk melawanku? Dia merasa seolah-olah menderita penghinaan besar. Pengadilan Kaisar Bulan Ungu mungkin tahu bahwa mereka akan kalah. Jadi mereka dengan sengaja mengirim prajurit tingkat transformasi dewa untuk mempermalukannya. Sial, terlalu benci. Matanya menatap tajam. Karena itu yang terjadi, dia akan menyiksa Ling Han dan melihat seberapa banyak wajah Ling Han masih. Potong omong kosong. Ayolah, Ling Han mengejeknya dengan jarinya. Wu Gaoyuan sudah mendapatkan kembali ketenangannya, sementara amarahnya berubah menjadi aura pembunuh yang mengerikan. Dia mengungkapkan senyum kejam dan mengangkat tangannya. Seketika, segudang lampu perak terpancar dan berubah menjadi kata-kata benda tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembaki Ling Han. Biarkan 10.000 pedang menembus hatimu. Ling Han tidak menangkis, dan hanya menggunakan pedang jantungnya. Sua, 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 pedang tajam semua menyapu tubuhnya di sekelilingnya, namun tidak menyakiti satu rambut pun. Sword Heart, Wu Gaoyuan sedikit terkejut, dan kemudian tertawa keras. Tidak buruk untuk benar-benar memahami jantung seni bela diri. Ini benar-benar langka, bahkan di alam surgawi kita, hanya 1 dari 10 elit tier void hancur yang dapat memahami jantung seni bela diri, sangat sedikit, Ling Han berkata dalam hati. 8 raja semua memiliki hati seni bela diri, dan beberapa di 5 sekte, seperti Raja Pedang, Severing Heaven Sabre, dan bahkan Su Xiuran dan Kaisar Pedang Kecil semua membentuk jantung seni bela diri. Dalam hal rasio, ini setidaknya 1/10, dan bahkan melampaui itu. Tetapi berpikir lagi, itu sebenarnya normal. Meskipun alam surgawi berlimpah dengan sumber daya budidaya, yang hanya memungkinkan seniman bela diri untuk mencapai tier void hancur, dan tingkat yang lebih tinggi, pada kecepatan yang lebih cepat, seni bela diri masih harus dipahami secara pribadi. Selain itu, karena wilayah yang lebih rendah kekurangan sumber daya budidaya, mereka yang bisa menerobos ke Shattering Void Tier adalah semua jenius di antara para jenius, sehingga rasio mereka yang memahami jantung seni bela diri secara alami akan lebih tinggi. Saya agak tertarik. Niat membunuh Wu Gaoyuan bahkan lebih tera ******. Hanya menarik untuk membunuh kejeniusan seperti itu. Tidak buruk. Menumbuhkan hati pedang di tingkat transformasi dewa, Anda harus menjadi yang pertama di dunia yang lebih rendah, kan? Su Xiuran dan Kaisar Pedang Kecil mengungkapkan penampilan meremehkan pada saat yang sama. Mereka hanya dilahirkan di alam bawah. Jika mereka bisa menerima makanan dari sumber daya kultivasi alam surgawi, mereka pasti tidak akan lebih lemah dari Wu Gaoyuan dan yang lainnya. Ling Han mengulurkan tangan, mengaitkan jarinya ke arahnya, dan berkata, apakah zodiakmu keledai? Kamu sangat cerewet. Sebuah nadi melotot di dahi Wu Gaoyuan, dan dia berkata dengan mengancam, membuatku marah, sama sekali tidak ada manfaatnya bagimu, kamu masih mengoceh, kata Ling Han jijik. Sial, Wu Gaoyuan akhirnya tidak bisa menahan diri, dan melepaskan serangan telapak tangan. Itu masih puluhan ribu pedang berkibar, namun mereka ditingkatkan oleh Sword Heart miliknya sendiri. Kekuatan mereka jelas lebih kuat, tidak lagi terpengaruh oleh hati pedang Ling Han. Serangan kekuatan penuh di Shattering Void Tier 18 bintang. Bagaimana itu bisa diblokir? Itu tidak bisa diblokir, Peng. Ling Han segera dikirim terbang seperti layang-layang dengan ekor yang patah. Wu Gaoyuan mendengus, dan berkata, apakah ada kebutuhan untuk terus bersaing? Tentu saja. Ling Han naik dari tanah, dan melatih persendiannya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderak, darah dan ki mendidih, membubung tinggi ke langit. Ini, semua orang menatap tercengang. Apakah orang ini aneh? Sebelumnya, Raja Gunung Keadilan hampir terbunuh dalam satu serangan, dan hanya berkat campur tangan Ma Duo Bao, musibah itu dihindari.
tetapi Ling Han telah menderita serangan seperti itu, dan seperti tidak ada yang terjadi sama sekali. Bagaimana orang bisa percaya ini? Dia hanya di tingkat transformasi dewa. Jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Fisik anak ini sebanding dengan logam langka ke-10 tier, seru Shattering Void Tier berseru. Orang-orang lain dari 5 sekte besar akhirnya mengerti, tetapi masih tidak bisa membantu tetapi meringis. Orang ini terlalu aneh. Prajurit tingkat transformasi dewa yang memiliki tubuh yang mirip dengan logam langka ke-10 tingkat dalam ketangguhan. Bukankah itu hampir tidak terkalahkan di dunia? Tidak heran pria ini berani mengambil alih lapangan. Fisik yang menentang alam ini sama dengan berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Logam langka ke-10 tingkat? Wu Gaoyuan menyeringai. Jadi, aku akan memperbaikinya. Ling Han menjentikkan jarinya dan berkata, "Jangan gertak sambal, ayo bertarung. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya dalam 10 gerakan, maka Anda kalah, Esit, kamu tidak bisa hanya berbicara sendiri." Wu Gaoyuan mendengus dan berkata, "Siapa yang menjanjikan itu padamu? Kamu, seorang elit Void Tier hancur, dan satu dengan 18 bintang pertempuran kecakapan pada saat itu, melawan aku, prajurit tier transformasi dewa, masih mengeluh bahwa 10 gerakan tidak cukup? Bagaimana kalau aku hanya menggunakan satu tangan untukmu?" Ling Han berkata sambil tersenyum. Orang-orang dari 5 sekte besar mengerutkan hidung mereka dalam kemarahan. Fisik sialanmu seperti logam langka tingkat 10, hampir tidak bisa dilukai oleh kekuatan luar. Jadi siapa yang bisa mengalahkanmu dalam 10 gerakan? Selain itu, Anda hanya di tingkat transformasi dewa, dan kecakapan pertempuran Anda bahkan tidak akan layak disebut di depan elit Shattering Void Tier, belum lagi satu tangan. Apa bedanya bahkan jika itu 4 tangan? Bocah ini benar-benar licik. Wu Gaoyuan juga sangat marah. Sekarang, dia benar-benar lelah berbicara dengan Ling Han, dan langsung menyerbu, meluncurkan serangan ke Ling Han. Dia melepaskan pedang yang berharga, tatapannya yang dingin mengejutkan langit. Itu adalah alat roh ke-10 ban, dan sepenuhnya diaktifkan pada saat ini, jadi seolah-olah elit Shattering Void Tier lainnya telah bergabung dalam pertempuran. Ling Han tidak takut. Dia tidak berencana menang, dan hanya ingin menarik pertarungan terakhir menjadi seri. Tidak peduli apakah Anda 1 atau 10 elit Shattering Void Tier, saya hanya akan menjaga dan tidak menyerang jadi datang. Hong. Wu Gaoyuan mengacungkan alat roh tingkat ke-10 dan menebas Ling Han dengan panik seperti dewa iblis. Bersambung ke chapter 831. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.